Sulawesi Selatan. Memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa. Sulawesi Selatan memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa. Sulawesi Selatan dengan latar belakang sejarah dan budaya, memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa, yang patut dijaga keberadaannya. Dengan latar belakang sejarah dan budaya, memiliki di sini Bea Cukai Makassar hadir menjadi garda terdepan menjaga Indonesia Timur. Dengan latar belakang sejarah dan budaya, di sini Bea Cukai Makassar hadir menjadi melayani dengan ketulusan hati Indonesia Timur. Dengan latar belakang sejarah dan budaya, di sini Bea Cukai Makassar hadir menjadi melayani dengan ketulusan hati Indonesia Timur serta kemauan yang keras mengabdi pada negeri. Di sini Bea Cukai Makassar hadir menjadi melayani dengan ketulusan hati Indonesia Timur serta kemauan yang keras mengabdi pada negeri. Di sini Bea Cukai Makassar hadir menjadi melayani fasilitasi perdagangan dan industri, lindungi generasi. Optimalkan penerimaan negara dengan pengawasan dan pelayanan prima. Semangat memberikan informasi dan edukasi, tingkatkan kompetensi, dan terus kembangkan inovasi yang terbaik. Bea Cukai makin baik. Bea Cukai Makassar mantap tawa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala KPPBC Timbe Makassar dan diwakili Kepala Seksi PKC 2 Adeltus Lolok. Yang terhormat Pembina UKM Pramuka Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kak Muhammad Yusuf, STP MSI. Yang terhormat para pejabat dan pegawai Bea Cukai Makassar. Yang terhormat para pemateri webinar hari ini. Yang terhormat anggota kehormatan UKM Pramuka Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dan yang saya hormati, seluruh peserta webinar hari ini dengan tema Eksportir Muda dari Kampus. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menambah ilmu dari para pemateri yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Baik kakak-kakak sekalian, acara ini diselenggarakan oleh Bea Cukai Makassar bersama UKM Pramuka Politeknik Negeri Ujung Pandang. Hadirin kakak-kakak sekalian, untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala KPPBC Timbe Makassar, diwakili Kepala Seksi PKC 2, kepada yang kami hormati, Bapak Adeltus Lolok, dipersilahkan dan sekaligus membuka acara webinar hari ini. Terima kasih Ibu Nur Hikmah, Ibu lagi, maaf. Terima kasih Adek Nur Hikmah yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua dan saya percaya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, semua berkat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu Kepala Kantor Bea Cukai Makassar yang mungkin tidak sempat bersama kita pada sore hari ini, tapi beliau tadi menjanjikan akan mengikuti, akan bergabung bersama kita melalui live di IG. Kemudian yang terhormat juga Pembina UKM Pramuka Politeknik Negeri Ujung Pandang, Bapak Ibu dosen, dan semua teman-teman adik-adik mahasiswa yang mengikuti acara pada siang hari ini. Saya Adeltus Lolok, untuk mewakili Ibu Kepala Kantor untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Nah sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa saya sebetulnya dulu kehidupan saya tidak jauh-jauh dari adik-adik mahasiswa ini. Saya lalu lalang itu di depan kampus kalian karena fakultas saya ada di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Ya, jadi sangat setiap hari saya lewat di depan kampus kalian. Demikian juga Ibu Kepala Kantor Bea Cukai saat ini, Ibu Eva Arifah, kampusnya beliau dulu itu tepat di seberang kampus kalian juga, Fakultas Peternakan Unhas. Jadi ya kita ini satu keluarga yang berasal dari Tamalan Rea juga ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, untuk adik-adik atau Bapak Ibu dosen yang mengikuti acara siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan bahwa program Ekspor Assistance Series ini adalah bentuk edukasi dari Bea Cukai Makassar untuk menginspirasi, untuk menginformasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dan terutama juga kepada adik-adik ataupun warga kampus bahwa tujuannya bahwa untuk paham dan tahu bahwa ekspor itu ternyata mudah. Ya, tidak susah seperti yang dibayangkan orang. Berurusan dengan bea cukai itu wow, ternyata sangat mudah. Nah, itu yang kita pengen
teman-teman atau Bapak Ibu semua dapatkan setelah di akhir program hari ini. Tentu saja materi kami hari ini tidak akan langsung membuat teman-teman semua langsung ahli dalam melakukan ekspor, tetapi paling tidak akan menginspirasi untuk mengetahui lebih lanjut lagi, dan kami sangat mengharapkan bahwa akan muncul entrepreneur-entrepreneur, pengusaha-pengusaha muda dari kalangan kampus di Tamalan Ria ini. Amin. Semoga amin ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, materi hari ini akan secara sekilas dan mungkin dalam 1,5 jam atau 2 jam ke depan akan menyampaikan berbagai hal yang mungkin juga ada dalam pemikiran teman-teman, bagaimana caranya jadi eksportir, apa yang saya harus siapkan, kalau rumit gimana, kalau nelpon, kalau kebentur sama ini nelpon siapa. Nah, semoga materi-materi hari ini akan memberi tahukan atau menginformasikan kepada kita semua tentang hal-hal ini. Nah, harapan kita ya, ini saya sangat iri sebetulnya ya, karena waktu saya mahasiswa dulu tidak ada program seperti ini. Tidak ada tuh pemerintah yang datang ke kampus mengajari kita bagaimana menjadi pengusaha. Makanya saya jadi pegawai ya. Nah, teman-teman semua, jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur, jadilah eksportir. Karena menjadi eksportir itu saya rasa ibadahnya lebih nyata lagi ya. Karena Anda sebagai pedagang, Anda sebagai eksportir bukan hanya berputar dalam negeri, tetapi Anda berjualan ke luar negeri. Anda mendatangkan dolar dari luar negeri, dan itu akan menggerakkan ekonomi kita, memajukan bangsa kita lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi. Jadi dari sisi manapun akan terlihat bahwa eksportir itu selain mencari keuntungan tentunya sebagai entrepreneur, juga adalah bentuk ibadah, bentuk pelayanan langsung Anda kepada bangsa dan negara. Ya, jadi teman-teman banggalah kalau dari kalangan muda ini nanti akan muncul eksportir-eksportir dari kalangan kampus. Nah, kalau dulu saya harus tamat kuliah dulu, baru mencari pekerjaan dan sebagainya. Tetapi hari ini kita mau sampaikan bahwa tidak perlu tamat kuliah untuk menjadi eksportir. Tidak perlu tamat kuliah untuk menjadi entrepreneur. Teman-teman semua siap? Kalau sudah siap, ketik di chat ya, siap. Saya siap. Ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya rasa kalian sudah tidak sabar untuk menunggu materi-materi yang luar biasa dari kakak-kakak kita yang luar biasa juga yang akan membawakan materi pada siang hari ini. Karena itu, dengan tidak berpanjang lebar, saya nyatakan acara ini dibuka dan dimulai secara resmi. Oke, boleh tepuk tangan barangkali seperti ini. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Ade Nur Hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Baik, selanjutnya itu sambutan pembina UKM Pramuka Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kepada yang kami hormati, Kang Muhammad Yusuf, STP, MSI, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan nikmat umur dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini. Dan salawat kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW atas nikmat iman yang telah kita berikan kepada kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan dan karyawan di Bea Cukai Makassar atau yang mewakili Bapak Adatul Solok. Terima kasih banyak Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat pemateri Mbak Evi Kurniawan Taha, Ibu Asrinda Saptawati, dan Bapak Zainal Abidin Masyur yang telah meluangkan ilmu dan waktunya untuk hadir dan memberikan materi pada acara webinar hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan di Racana PNUP, rekan-rekan Purna, yang telah banyak meluangkan waktunya di tengah kesibukan kampus dan pekerjaan untuk dapat mensukseskan terselenggaranya webinar hari ini. Webinar hari ini merupakan kerjasama yang solid antara Purna, Racana PNUP bersama dengan Bea Cukai Makassar, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali oleh Racana di masa pandemi, kemudian berlanjut ke masa PSBB dan berlanjut ke masa new normal.
Semoga kegiatan ini dapat memberikan nilai yang positif bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya harap kegiatan webinar ini nantinya akan memberikan pengetahuan bagi kita bagaimana anak-anak muda dapat mampu memberikan wirausaha, mental wirausaha sehingga dapat mempunyai peluang untuk ekspor di Sulawesi Selatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas sambutannya. Baik kakak-kakak sekalian, kita melangkah ke acara selanjutnya. Tapi sebelum kita memasuki rangkaian acara selanjutnya, maka saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa akan ada hadiah menarik bagi peserta yang bertanya dan sertifikat untuk seluruh peserta webinar hari ini. Dan untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui via chat yang ada di forum ini dengan menyertakan nama, asal kampus, dan asal daerah. Dan hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara intinya itu penyampaian materi, terlebih dahulu di sini sudah bergabung para pemateri yang luar biasa webinar kali ini, yaitu Kakak Evi Kurniawan Taha. Halo. Halo Kak. Dan Kakak Zainal Abidin Masud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Kakak Astrinda Saptawati. Halo Kak. Baik, itu tadi para pemateri kita. Jadi langsung saja kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Saudari Nurfitra Alia Fauzi selaku moderator pada webinar hari ini. Kepada Saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau buka dengan pantun dulu ini. Bintang bersinar di waktu malam, terang benderang cahayanya. Izinkan saya mengucapkan salam, salam pramuka. Salam. Ya, terima kasih Kak Nur Hikmah, tadi pembukaan yang luar biasa dari MC. Mungkin saya mau ulangi sedikit karena tak kenal maka tak sayang. Saya mau memperkenalkan diri dulu biar bisa sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Nurfitra Alia Fauzi. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Nur Hikmah dari supaya lebih akrab bisa dipanggil Eka. Dan pada hari ini saya akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara kegiatan kampus hari ini bersama teman-teman dari UKM Pramuka PNUP Makassar. Karena sudah memperkenalkan diri, saya mau lebih akrab dulu nih sebenarnya sama teman-teman sebelum kita langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh 3 pemateri yang sangat luar biasa yang tadi juga sudah diperkenalkan oleh Kak Nur Hikmah. Mungkin teman-teman di sini saya mau tanya-tanya sedikit dulu ya supaya lebih akrab. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau menyampaikan sepatah dua patah kata mungkin atau pendapatnya tentang Bea Cukai Makassar atau tentang ekspor sebelum kita sama-sama belajar lebih banyak lagi tentang ekspor, atau mungkin sekedar ekspektasinya terhadap kegiatan ini atau harapannya bagaimana ke depannya setelah mengikuti kegiatan Customs Goes to Campus. Ada dari teman-teman yang mau menyampaikan sepatah dua patah kata, mungkin bisa raise hand atau bisa langsung bicara. Saya persilahkan. Ayo kakak-kakak, supaya bisa lebih akrab nih. Oh, ini ada Kak Ahmad. Kak Ahmad. Ya, saya. Oh, ada Kak Aji juga ya yang tadi. Boleh? Baik, mungkin sedikit dari kami, Kak. Ya. Mengenai kegiatan ini, sebagai mahasiswa tingkat akhir, pokoknya kami berharap lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini tentang pengenalan dan edukasi yang bisa membuka peluang kami berwirausaha sendiri setelah selesai dari kampus. Harapan saya pribadi mengikuti kegiatan ini bisa lebih mengenal lagi peluang-peluang usaha di bagian ekspor, sehingga produk-produk lokal terkhusus di wilayah Makassar maupun di daerah-daerah bisa lebih terekspos lagi di dunia luar. Mungkin
walaupun tidak bisa secara rinci, setidaknya mungkin kami bisa dapat gambaran masalah peluang-peluang usaha untuk menaikkan produk-produk lokal tersebut. Mungkin itu dari saya, Kak, secara pribadi. Baik, terima kasih Kak Aji. Ya, semoga nanti setelah kegiatan Customs Goes to Campus ini terkait peluang-peluang usaha dan ekspor itu bisa lebih jelas lagi. Jadi harapan Kak Aji misalnya kan banyak produk lokal yang terekspor nanti itu bisa lebih luas. Nah, kemudian tadi ada Kak Ahmad dari Politani. Kak Ahmad masih ada yang mau, kalau mau bicara saya persilahkan. Halo Kak Ahmad. Oh, mungkin Kak Ahmad tidak jadi ya Kak Ahmad. Nah, baik, kalau begitu kita lanjutkan saja. Nah, hari ini tadi sudah disampaikan oleh Kak Nur Hikmah sebelumnya sebagai MC bahwa kita akan mendengarkan 3 materi dari 3 pemateri yang luar biasa tentunya. Kembali saya ulangi lagi, ada pemateri pada hari ini ada Kak Evi Kurniawan Taha yang akan membawakan materi terkait peluang ekspor dan perdagangan internasional. Halo Kak Evi, lagi minum. Halo. Kedua ada Kakak Zainal Abidin yang akan membawakan materi tentang menyiapkan produk ekspor dan menemukan pembeli. Halo Kak Zainal, selamat siang. Halo, selamat siang. Kemudian yang terakhir nanti ada Kak Asrinda Saptawati yang akan membawakan materi terkait legalitas ekspor. Halo Kak Ririn. Halo Kak Eka. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi, saya mau menyampaikan kepada teman-teman yang sudah bergabung sekarang bahwa apabila teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan selama sesi penyampaian materi berlangsung atau ada hal-hal yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar dan tentunya pertanyaan nanti akan dijawab oleh para pemateri kita di sesi tanya jawab nanti. Dan kakak-kakak, teman-teman dan kakak-kakak yang punya pertanyaan jangan ragu untuk bertanya, apalagi takut untuk bertanya, karena bagi teman-teman yang bertanya, kita akan memberikan hadiah yang menarik. Kemudian, dari kegiatan ini, kita juga menyediakan sertifikat kepada teman-teman, dalam bentuk sertifikat yang hanya akan diberikan kepada teman-teman apabila mengisi kuesioner pada link yang nanti akan kita sampaikan juga melalui kolom komentar. Dan paling terakhir, di sesi terakhir nanti kita akan ada games atau kuis melalui Kahoot. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi, sudah sangat familiar dengan Kahoot, dan nanti yang menang kuis kita juga akan mendapatkan hadiah yang spesial dan menarik dari Bea Cukai Makassar. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri hari ini, karena kita akan memberikan hadiah yang menarik untuk pemenang kuis Kahoot hari ini. Nah, saya sudah menyampaikan banyak informasi, mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh para pemateri kita. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang peluang ekspor dan perdagangan internasional yang akan dibawakan oleh pemateri yang luar biasa. Saya akan menyambut beliau dengan pantun lagi. Hari Sabtu pergi ke pantai, ketemu nelayan menangkap ikan. Karena waktu telah sampai, untuk Pak Evi saya persilahkan. Kita sambut Pak Evi untuk membawakan materi. Terima kasih Eka, terima kasih pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbahagia rasanya berada di, walaupun tidak secara langsung, bisa bergabung dengan teman-teman sekalian, dengan kakak-kakak sekalian hari ini. Walaupun sekarang jam-jam ini ya, jam-jam 2 ini jam-jam rawan ya, kalau perkuliahan mungkin agak ini sudah sebagian sudah tertidur nih. Nah, sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Tadi sudah dijelaskan, Evi Kurniawan Taha, sekarang bertugas di Bea dan Cukai Makassar, khusus melayani kegiatan ekspor. Sebelum lanjut, saya mau kita sama-sama, walaupun siang seperti ini, tangannya naik ke atas,
kita kepalkan tangan sama-sama. Kalau saya sebut semangat pagi di semua tempatnya ngomong pagi, pagi, pagi seperti itu. Minimal tangannya dikepal ya. Kita coba lihat. Semangat pagi. Pagi. Pagi, pagi. Nah, itu tangannya harus ke atas. Oke. Hari ini saya diberikan amanah untuk membawakan materi terkait perdagangan internasional. Materi ini kita kupas sedikit saja. Kita tidak mengupas secara dalam terkait perdagangan internasional. Kita buka kulit-kulitnya saja dulu sekadar pengetahuan untuk kakak-kakak sekalian. Termasuk dengan pengetahuan apa sih bea cukai itu. Jangan sampai yang dikenal bea cukai cuman apa ya, yang nangkap saja ya, nangkap yang ada net TV ya, cuman kerjanya nangkap narkotika saja, hal-hal seperti itu saja yang dikenal terkait bea dan cukai. Nah, kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan lebih jauh bea cukai itu apa, sekaligus bagaimana perannya dalam perdagangan internasional. Oke, kita lanjut. Kenapa sih mahasiswa itu perlu mengetahui tentang kegiatan ekspor? Nah, ini pertanyaan besar. Kenapa sih bea cukai harus memberikan materi terkait ekspor kepada mahasiswa? Nah, di materi saya ini saya menyebutnya sebagai, kenal keharusan ini sebagai CLBK. Di sini ada mahasiswa yang CLBK? Kakak-kakak ada yang CLBK? Kak Eka sendiri sudah tersenyum nih. Berarti kemungkinan dia bisa CLBK juga nih. Nah, CLBK itu singkatan. Bukan dari singkatan yang selama ini dikenal oleh kakak-kakak sekalian, cinta lama bersemi kembali. Nah, CLBK di sini, kenapa mahasiswa perlu mengetahui terkait kegiatan ekspor? Karena mahasiswa itu adalah orang yang kreatif. Dengan kreativitas yang dimiliki mahasiswa, secara otomatis bisa meningkatkan nilai barang ekspor. Kalau selama ini orang ekspornya rumput laut, cuma rumput laut tok saja, hasil panen dari petani, dari petani rumput laut, langsung diekspor, dikeringkan, diekspor. Bisa jadi melalui tangan-tangan mahasiswa, benda rumput laut ini diolah dulu, entahkah menjadi tepung, atau malah bisa menjadi produk-produk lain, karena dia bisa diolah menjadi produk farmasi, bisa diolah menjadi produk makanan, produk akhir atau produk setengah jadi. Mahasiswa bisa kreatif ini. Apalagi tadi ada yang apa ya istilahnya, jurusannya ada yang mesin, ada yang ini, banyak jurusannya. Ini bisa berkooperasi untuk bisa mengolah lebih jauh, sehingga nilainya lebih tinggi dibandingkan jika diekspor dalam bentuk raw material atau dalam bentuk ini saja, bahan mentah saja. Sebelum lanjut, saya ingin pastikan Kak Eka suara saya didengar dengan baik ya. Dengar dengan baik, Pak Evi. Oke. Syukur kalau didengar dengan baik. Nah, tadi alasan mahasiswa tadi, C yang pertama itu karena mahasiswa itu kreatif. Nah, yang kedua, kenapa mahasiswa harus tahu tentang kegiatan ekspor? Karena mahasiswa itu future leader. Di masa depan, mahasiswa-mahasiswa inilah yang akan jadi pemimpin, yang akan mengambil kebijakan. Sehingga dengan mengetahui kegiatan ekspor saat ini, dia tahu bahwa potensi, bisa melihat secara langsung potensi di daerah masing-masing. Potensi saat ini, yang ketika duduk menjadi seorang pengambil kebijakan, dia tahu bagaimana cara mengembangkannya, dan tahu bagaimana caranya memberikan keuntungan yang lebih bagi masyarakat. Nah, kemudian ada B-nya ini. B ini bukan bersemi ya, tapi sebagai backup plan saat ini. Rencana-rencana kakak-kakak sekalian setelah tamat mahasiswa mungkin bekerja sesuai dengan jurusan masing-masing, sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Tapi tidak ada salahnya memiliki backup plan. Oke, saya punya rencana cadangan menjadi eksportir. Atau bisa jadi sekarang sudah dalam menjadi mahasiswa saat ini, sudah punya rencana cadangan. Oke, sambil menyelesaikan pendidikan, saya akan jadi eksportir karena di sekitar saya banyak barang ekspor. Nah, ini sebagai rencana cadangan. Dan itu bisa menghasilkan, seperti yang disampaikan Pak Adel tadi, bisa menghasilkan devisa, bisa menghasilkan sumber kehidupan yang lumayan besar. Beberapa eksportir yang saya kenal, bahkan
basic pendidikannya basic pendidikannya jauh daripada kegiatan ekspor. Ada yang teknik perminyakan, ada yang ada yang sastra, tapi menjadi ekspor dan penghasilannya luar biasa besar. Kemudian yang terakhir, ada yang dari CLBK ini yang K, kenapa mahasiswa perlu mengetahui tentang ekspor? Karena mahasiswa itu memiliki koneksi. Bagi generasi milenial, mahasiswa saat ini pasti bisa terhubung dengan internet. Pasti sangat familiar dengan namanya belanja online. Sehingga mahasiswa bisa menjadi penghubung antara masyarakat yang saat ini memiliki produk, petani-petani yang memiliki produk dengan pembeli di luar negeri. Bisa memanfaatkan Instagram, bisa memanfaatkan Facebook, dan segala instrumen internet, segala instrumen lain untuk menghubungkan pemilik barang. Saat ini yaitu petani, peternak, atau pemilik hasil kerajinan di dalam negeri dengan pembeli di luar negeri. Itu mahasiswa punya kelebihan itu, karena terbiasa dengan koneksi tersebut, koneksi internet. Nah, tadi itu alasan, 4 alasan kenapa mahasiswa perlu mengetahui tentang ekspor. Ingat alasannya adalah CLBK. Oke. Nah, sekarang kakak-kakak Racana sekalian ini adalah Praja Muda Karana. Fokus sama suara saya dan ini saya ya, apa yang saya sampaikan. Jangan terlalu fokus dengan gambarnya. Oke, Praja Muda Karana. Artinya, kakak-kakak sekalian bisa ikut membangun masyarakat dan ikut menggerakkan perekonomian dengan kegiatan ekspor. Entahkah di ekspor sendiri, membantu masyarakat melakukan kegiatan ekspor, maka itu adalah bentuk pengabdian seorang pramuka. Karena pramuka itu memiliki jiwa muda yang suka untuk berkarya. Nah, ini. Jadi bisa jalan pengabdian sebagai seorang pramuka. Oke. Sekarang saya lanjut masuk apa sih itu ekspor dan apa itu impor. Jadi dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal dengan namanya ekspor dan impor. Nah, ekspor adalah kebalikan dari impor. Kalau ekspor kita mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor kita membeli barang dari luar negeri untuk dipakai di Indonesia. Ekspor sebaliknya, barang kita yang kita jual ke luar negeri. Bahasa teknisnya ada dalam Undang-Undang Kepabeanan. Nah, inilah daerah pabean tadi. Tadi kita lihat ada mengeluarkan barang dari daerah pabean. Nah, ini daerah pabean kita. Daerah pabean adalah zona daerah pabean wilayah seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan zona ekonomi eksklusif lainnya, serta ruang yang ada di atasnya udara. Nah, ini daerah pabean yang berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Ketika barang keluar dari daerah pabean ini, itulah disebut sebagai ekspor. Ketika barang dari luar negeri masuk ke wilayah ini, itulah disebut sebagai impor. Nah, apa fungsi bea cukai dalam proses ekspor dan impor ini? Nah, fungsi bea cukai yang pertama adalah sebagai trade facilitator dan industrial assistant. Jadi makanya bea cukai itu ada di kawasan industri. Kalau di Makassar sini ada di Kima, ada di beberapa, kalau di Jawa ada di beberapa kawasan industri. Jadi bea cukai itu tidak melulu ada di pelabuhan atau di bandara yang tugasnya nangkap narkoba. Bea cukai itu ada di dalam masyarakat sebagai fasilitas perdagangan dan industri. Kemudian fungsi keduanya tadi untuk community protector. Tadi masalah nangkap narkotika supaya tidak masuk, tidak dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya anak muda yang nanti akan menjadi pemimpin, jangan sampai dikonsumsi. Makanya bea cukai menjaga ini. Satu, menjaga jangan sampai masuk narkotika. Kemudian jangan sampai barang-barang berbahaya juga ikut diimpor. Barang limbah kok diimpor, dimasukkan ke dalam daerah pabean kan bisa merusak. Nah, kemudian ada fungsi ketiganya yaitu sebagai revenue collector. Jadi ketika terjadi impor, bea cukai akan memungut pajak untuk penerimaan negara. Jadi bea cukai akan memungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang akan dipakai untuk pembangunan. Biaya masuk dan PDRI. Oke, itu sekilas tentang fungsi bea cukai. Jadi sekarang jangan, kalau sudah tahu ini, jangan cuma dipandang tadi bea cukai cuma ada di pelabuhan atau bandara. Bea cukai ada di masyarakat dalam bentuk
trade facilitator dan industrial assistance. Oke, sekarang kita bahas kenapa sih peluang ada ekspor dan impor itu memiliki peluang, bisa dipakai peluang ekonomi bagi kita semua. Kita ingat penduduk Indonesia itu cuma 270 juta dibandingkan dengan penduduk dunia 7,78 miliar. Artinya penduduk Indonesia ini sekitar cuma 3,5 atau sampai 4% dari penduduk dunia. Berarti 96% penduduk ada di luar sana yang mungkin menjadi pembeli dari produk-produk kita. Pasarnya begitu luas. Ini kenapa ada peluang ekspor. Nah, impornya aja jangan kalau perlu impornya jangan terlalu besar, ekspornya yang harus besar. Oke, nah ini demografi penduduknya, perbedaan. Kita ini urut 4. Berarti pasar terbesar adalah Cina, adalah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Ini pasar terpaling besar. Keempat baru Indonesia. Nah, kalau produk-produk Indonesia bisa bersaing, bisa masuk ke 3 negara besar ini ya, itu yang luar biasa. Dan sekarang produk-produk kita sudah ada di negara-negara ini. Nah, perlu dikembangkan lebih oleh kakak-kakak sekalian yang saat ini mahasiswa ataupun sudah menjadi purna, sudah selesai. Nah, kita coba belajar, kita masuk ke bagaimana sih perdagangan internasional itu. Nah, dalam perdagangan internasional ketika kita sudah memiliki produk, kita sudah punya produknya, kemudian kita sudah memiliki pembeli di luar negeri, ada 3 hal yang harus dibicarakan dengan mereka. Pertama harus ada sales kontraknya, kemudian bagaimana cara pembayarannya, bagaimana cara pengangkutannya. Ini 3 hal utama yang harus diketahui. Jadi ketika sudah bertemu antara pembeli, kemudian pemilik barang, kakak-kakak sebagai pemilik barang sudah mendapatkan pembeli di luar negeri, jangan lupakan 3 hal ini. Sales kontraknya, bagaimana cara persetujuan perdagangan ini, bagaimana cara pembeliannya, kemudian bagaimana cara pembayarannya, dan bagaimana cara barang tersebut diangkut. Sales kontrak isinya kurang lebih seperti ini. Ada barang apa yang dijual isinya, kapan dikirim, kemudian ada Incoterm, sebentar kita sedikit menyinggung terkait Incoterm 2020, kemudian bagaimana cara pembayarannya, term payment-nya, apakah langsung sekaligus dibayar, ataukah terpisah sebagian-sebagian. Nah, ini tertuang dalam sales kontrak supaya jelas kapan pembayaran tersebut kita terima, kapan pembeli juga jelas kapan dia harus melakukan pembayaran. Jadi jangan lupa ketika terjadi sudah ketemu antara pembeli dengan kita sudah mendapatkan pembeli, jangan lupa membuat sales kontrak. Ini Incoterm, ada berbagai macam Incoterm ini, ada untuk laut dan udara. Tapi untuk saat ini kita cukup tahu 3 saja yang sering digunakan. FOB. Ketika kita sebut FOB, maka kita tanggung jawab pembeli cuma sampai ke barang yang kita miliki itu sampai di kapal. Tanggung jawab pengiriman dari kapal sampai ke gudang pembeli di luar negeri itu tanggung jawab pembeli. Jadi tanggung jawab kita sebagai penjual cuma sampai di kapalnya. Terkait biaya pengiriman, kemudian asuransi itu ditanggung oleh pembeli. Kemudian ada Incoterm terkait CFR. Di cost and freight, kita bertanggung jawab untuk mengirim barangnya. Ketika kita menjual barang ke luar negeri dan perjanjiannya adalah CFR tadi, maka kita harus menghitung nilai barang kita dengan ongkos pengiriman supaya jangan rugi, karena kita yang bertanggung jawab terkait biaya pengiriman. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita menjual barang, kita kontraknya ternyata Incoterm-nya adalah CFR, kita memberikan harga barangnya saja, kita tidak menghitung biaya pengiriman. Nah, ini bisa rugi kita. Yang terakhir yang paling umum dipakai adalah CIF. Jadi penjual eksportir bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengiriman, mulai dari proses sampai ke kapal, biaya pengiriman, biaya kapalnya, biaya pengirimannya, kemudian asuransi selama pengiriman.
Jadi pembeli cuma bertanggung jawab ketika barang sudah tiba di negaranya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Sekilas, ini banyak lagi yang lain. Tapi yang umum dipakai 3 ini. Nah, saat ini Indonesia sudah memiliki berbagai macam perjanjian dengan negara-negara lain. Untuk apa tujuannya? Agar barang-barang ekspor kita bisa bersaing di negara tersebut. Agar barang ekspor kita, barang produk-produk dari Indonesia tidak dikenakan bea masuk di negara-negara tujuan ini, ada 10, sehingga barang ekspor kita bisa laku karena harganya tidak terlalu mahal, tidak ditambah lagi dengan biaya-biaya ketika masuk ke negara tersebut. Tapi tentu ada imbal balik. Ketika kita mengimpor barang dari negara-negara ini, maka pajak bea masuknya juga akan berkurang atau bahkan tidak ada. Ada keuntungan timbal balik yang akan kita dapatkan. Ini kalau sudah menjadi eksportir, nanti manfaatkan FTA ini agar produknya bisa semakin laku di luar negeri. Nah, kita ingin lihat bagaimana sih produk kita ini. Saya ingin memberikan gambaran. Tadi kita ada perdagangan internasionalnya. Sekarang saya ingin memberikan gambaran kepada kakak-kakak sekalian bagaimana sih produk ekspor kita di Sulawesi Selatan saat ini. 80% barang ekspor kita komoditasnya adalah pertambangan, kehutanan, kelautan, dan pertanian. Lebih ke hasil alam. Belum ada yang kita belum punya di Sulawesi Selatan. Setahu saya kita belum bisa seperti di Pulau Jawa yang banyak UKM yang mengekspor kerajinan-kerajinan. Padahal hasil kerajinan kita di Sulawesi Selatan juga luar biasa, bagus. Kalau kita lihat, mungkin kita jalan ke Sombo Opu sana, produk kerajinan kita juga bagus semua. Cuman belum menjadi komoditas ekspor. 80% komoditas kita masih tadi hasil alam. Baik dari pertambangan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pertanian. Kita lihat data ekspornya, walaupun tetap setiap tahun terjadi kenaikan, ada kenaikan, kecuali pertanian yang agak fluktuatif. Tapi secara keseluruhan, penerimaan kita dari devisa kita dari hasil ekspor ini sudah meningkat setiap tahun. Tapi harapan kami dengan keterlibatan mahasiswa masuk tadi bisa menjadi eksportir, bisa meningkatkan nilainya mungkin nilai ekspor kita bisa 2 atau 3 kali lipat dari data ekspor yang ada saat ini. Karena tadi ini diekspor dalam bentuk raw semua. Banyak 80% dalam raw material. Ini kita lihat produk-produk kita, rumput laut, negaranya sudah dikirim ke berbagai negara ini, ke Cina, US, Kanada. Kemudian ada ini lobster yang sekarang banyak gaduh kan, yang anak baby lobster itu. Kalau lobsternya sendiri sudah lama, yang besar ini sudah lama dikirim ke Cina, US, Australia, Singapura, Jepang. Nah, terkait rumput laut ini bisa jadi dari kakak-kakak sekalian bisa menjadi mengolah rumput laut ini menjadi barang yang memiliki nilai lebih besar dalam bentuk setengah jadi atau hasil akhir yang bisa langsung dimakan. Kemudian ada telur ikan yang diekspor ke Jepang, ada teripang, kakao dan olahannya ini luar biasa ekspornya, salah satu komoditi ekspor terbesar di Sulawesi, sampai ke Belanda, Meksiko. Kemudian ada jambu mede juga besar nih, dia punya devisa ekspor sampai ke Amerika malah yang kalau jambu mede ini. Kemudian ada merica dan olahannya, tadi saya chat ada yang dari Luwu Timur. Nah, Luwu Timur salah satu penghasil nih. Dari dulu kita terkenal sejarah penghasil rempah, salah satu saat ini yang menjadi komoditas ekspor adalah merica dan olahannya. Kemudian ada kopi. Kita salah satu penghasil kopi terbaik di dunia dari Toraja, ekspornya ke Jepang dan Australia. Mungkin kakak-kakak sekalian ada yang asalnya Toraja, bisa nanti menjadi eksportir kopi dengan kualitas terbaik. Kemudian ada kita kayu lapis, dikirim ke Malaysia, Jepang. Kemudian ada getah damar, dikirim ke Pakistan, India. Nah, itu tadi produk-produk ekspor yang saat ini ada. Kita lihat semua dalam bentuk masih raw. Harapannya kakak-kakak bisa meningkatkan nilainya ini.
Kalaupun belum bisa meningkatkan nilainya menjadi produk yang lebih lagi, paling tidak saat ini bisa membantu masyarakat bisa melihat kakak-kakak ada di sekitar kakak-kakak yang memiliki produk-produk ini, nah bisa membantu mereka untuk ekspor. Jadi jangan lagi mereka sudah punya produk yang banyak, cuma diekspor oleh pengepul. Padahal pemilik barang bisa untuk ekspor sendiri. Mudah, sebentar saya sampaikan caranya. Nah, kalau sekarang kita bertanya nih, bagaimana caranya saya ekspor tadi ya? Tadi komoditinya banyak, tapi saya masih muda. Saya belum punya produk, atau produk saya masih sedikit. Atau mungkin sekarang di dalam kepala kakak-kakak sekalian ini, saya tidak punya cukup modal untuk ekspor. Kemudian saya belum segala macam belum tahu standar, bagaimana pengiriman, ada fasilitasnya, segala macam ada di kepala kita sekarang. Bagaimana kalau belum ada ini? Nah, saya sampaikan ke kakak-kakak sekalian. Daun kelor adalah komoditas ekspor yang sudah diekspor ke Korea Selatan. Angkat tangan di antara kakak-kakak sekalian yang tidak pernah makan daun kelor. Kalau yang dari kampung ini di depan rumah pasti ditanam kelor. Dan percaya atau tidak, daun kelor ini adalah komoditas ekspor sudah diekspor berkali-kali. Bentuknya ini sudah dalam bentuk tepung. Nah, yang kedua, ada yang tahu ketapang? Kalau orang Makassar sih menyebut ini talise ini. Banyak juga tumbuh di sekitar kita. Ini adalah komoditas ekspor, daunnya komoditas ekspor. Nilainya luar biasa ya. 1 kilonya bisa berkisar antara 1 juta. Tapi apakah diekspor dalam bentuk daun seperti itu? Tidak. Dia diekspor kebanyakan sudah kering atau bubuk. Silahkan searching di Google. Banyak. Nih. Banyak dia punya kebutuhan-kebutuhan. Ini salah satunya karena dia memiliki bisa menyembuhkan. Kalau ikan ini obatnya, kalau ikan yang luka obatnya daun ketapang. Akan kakak-kakak mahasiswa bisa melakukan research lebih jauh terhadap produk ini. Ternyata ada di sekitar kita. Nah, sekarang yang lagi daun ini porang. Kemana-mana ini ekspor porang. Sekarang komoditinya banyak ditanam nih. Mungkin sudah ada yang pernah dengar. Kalau belum ada, silahkan searching di Google apa itu porang. Nah, saya kasih lihat contohnya. Pemulung ini, mantan pemulung ini bisa menjadi miliarder karena porang. Ekspor porang. Porang ini dulu disebut apa ya? Cuman hama. Cabut, kalau kita masuk ke hutan-hutan ada tumbuh. Nah, sekarang menjadi komoditas ekspor. Masa kakak-kakak sekalian yang mahasiswa kalah nih dengan segala kreativitas yang dimiliki sekarang? Kalau ini bisa menjadi miliarder, berarti kakak-kakak bisa menjadi apa ya? Apa istilahnya kalau yang punya duit triliunan itu kan? Ini pemulung yang bisa menjadi miliarder, berarti kakak-kakak bisa menjadi apa ya? Pemilik triliunan untuk dari hasil ekspor. Oke, jangan sampai mau kalah. Nah, contoh berikutnya. Lulusan SD nih bisa ekspor sampai ke Yordania hingga Mesir. Yang diekspor apa? Arang. Silahkan jalan-jalan ke Polewali Mandar. Ada di sana. Pak Sudirman namanya. Searching di Google, cari tempatnya. Jalan-jalan ke sana. Dia ekspor berikat. Berikat arang. Khusus untuk apa ya, yang tidak ada residu. Nah, lulusan SD. Kakak-kakak sekalian pasti bisa lebih dari ini nih. Punya kreativitas, punya pengetahuan yang lebih untuk mengolah lebih jauh daripada dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, ayo sekarang kita mulai siapkan stok ekspor kita. Komoditas di sekitar kita banyak. Saya sudah sebutkan tadi contoh-contohnya. Ada yang buah. Ekspor kita tadi ada yang buah ke Malaysia, rempah-rempah kita apalagi banyak banget. Dan ada herbal, kunyit kita, jahe, temulawak, banyak sekali di sekitar kita.
segera mulai siapkan. Cari di sekitar kita, ada tidak produk-produk ini. Harapan kami dari Bea Cukai, kakak-kakak mengolah produk-produk ini tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, tapi hasil olahan. Kalau merica jangan lagi diekspor dalam bentuk merica yang hasil panen, tapi mericanya sudah merica bubuk hasil kemasan. Kalau yang lain, paling tidak minimal sudah dalam bentuk bubuk. Buah atau sayur atau buah, ya ayo dipikirkan bagaimana caranya ada industri pengalengan buah di Makassar ini, di Sulawesi ini. Jadi diekspornya dalam bentuk buah kalengan. Yang kita jangan sampai kalah. Negara-negara tetangga kita Malaysia, semua buahnya kita ada dalam bentuk kalengan. Kakak-kakak sekalian ini bisa nih. Nah, kenapa kita bisa harusnya kita bisa sampai ke titik itu? Karena kita di Makassar sudah ada direct call. Barang-barang kita sudah bisa diekspor langsung ke Cina melalui pelabuhan Makassar tanpa harus singgah di Tanjung Priuk dan Surabaya. Kalau dulu mungkin barang-barang kita ekspor harus ke Surabaya dulu, harus ke Tanjung Priuk dulu. Walaupun saat ini masih ada yang seperti itu, tapi kita sudah punya fasilitas, sudah punya kapal yang bisa langsung ke Cina, sehingga waktu pengiriman kita bisa menjadi lebih pendek dan tentunya bisa lebih murah. Kemudian pasar terbuka untuk pemasaran, interneting saya sudah sampaikan tadi, kakak-kakak mahasiswa ini sudah sangat familiar dengan yang namanya internet. Harusnya bisa memanfaatkan ini, bisa menghubungkan antara petani dan nelayan-nelayan kita dengan pembeli di luar negeri. Kemudian ada government supportnya, kita ada kemudahan impor tujuan ekspor. Ini fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai. Kalau ada yang sudah akan ekspor, sudah mau ekspor dan ingin menggunakan fasilitas ini, silahkan menghubungi Bea Cukai untuk lebih detail. Untuk mendapatkan kemudahan tujuan ekspor, kemudahan impor tujuan ekspor ini. Salah satu contoh yang disampaikan di sini, kalau kakak-kakak ingin mengolah, mesinnya bisa didatangkan tanpa pungutan bea masuk dan pajak. Mesinnya. Jadi ada fasilitas mengimpor mesin tanpa pungutan pajak. Untuk mengolah barang-barang tadi menjadi barang untuk komoditas ekspor. Nah, oke, kita sudah merangkum banyak hal tadi. Nah, apakah menjadi eksportir susah? Sekarang dalam pikiran kita sudah, oke, saya ingin menjadi eksportir. Tapi kayaknya ribet nih kalau ketemu dengan namanya birokrasi, ribet nih kalau ketemu dengan bea cukai, semacamnya. Segala macam lah yang dipikirkan adalah hambatan. Saya sampaikan ke kakak-kakak sekalian, untuk menjadi eksportir cuma perlu 3 langkah saja. Sebagai penutup saya dari slide ini. Untuk menjadi eksportir cukup 3 langkah. 1, miliki produknya atau kuasai produknya. Atau paling tidak tahu dari mana produk itu berasal. Ada produk. Kemudian untuk bisa menjadi eksportir, memiliki badan usaha. Minimal CV. Koperasi bisa. Daftarnya melalui oss.go.id. Ini tidak 10 menit atau mungkin 15 menit sudah dapat NIB-nya. Online dari sekarang di depan rumah, di depan laptop saja, mengajukan permohonan NIB lewat oss.go.id. 10 menit kalau datanya lengkap, 5 menit mungkin sudah dapat NIB. Sudah bisa ekspor. Nah, tentunya karena sudah memiliki produk, sudah punya legalitas, nanti sebentar disampaikan oleh kawan saya, Asrinda, terkait materinya. Ada pembelinya. Nah, kalau 3 ini klop, sudah bisa menjadi eksportir. Sangat mudah. Dan dari segi instansi pemerintahan saat ini sangat mendukung, khususnya kakak-kakak sekalian, untuk menjadi eksportir. Dan jangan khawatir, tidak ada pungutan. Jangan berpikir birokrasi yang lama. Sekarang ekspor untuk dilayani bea cukai tidak ada tatap muka. Layanan ekspor bea dan cukai saat ini semua online. Tidak perlu datang ke kantor bea dan cukai. Saat ini yang sudah jalan. Jadi sangat mudah. Harapannya kakak-kakak sekalian segera bisa menjalankan tiga poin ini dan menjadi eksportir.
Mungkin itu saja dari saya. Tadi mungkin waktunya kelewat ya, mohon maaf. Kakak Eka tidak diingatkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kakak-kakak sekalian. Dan kami tidak sabar menunggu kakak-kakak sekalian menjadi eksportir. Kami siap melayani kakak-kakak sekalian, membantu kakak-kakak sekalian menjadi pemutar roda ekonomi di masyarakat melalui kegiatan ekspor dan menghasilkan devisa untuk negara kita tercipta. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang tidak pas, ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan ke Kakak Eka. Kakak Eka. Terima kasih Pak Evi atas materi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sedikit kalau saya sampaikan kembali materi yang disampaikan oleh Pak Evi itu, kakak-kakak sekalian sebagai mahasiswa ini sebenarnya punya peluang ekspor yang sangat besar ya melalui mekanisme CLBK yang tadi disampaikan oleh Pak Evi. Bukan cinta lama bersemi kembali, tapi melalui kreativitas, leadership, ada backup plan, dan koneksi. Nah, jadi tadi setelah mendengarkan materi dari Kak Evi, kita sudah tahu nih tentang peluang-peluang ekspor dan bagaimana perdagangan internasional itu. Nah, kalau kita sudah ada peluang ekspor, langkah selanjutnya kalau kita itu berarti kita harus bisa menyiapkan produknya dan menemukan pembeli kita di negara-negara lain. Nah, untuk membahas yang selanjutnya ini, kita sudah ada pemateri di sini yang akan menjelaskan materi terkait bagaimana menyiapkan produk ekspor dan menemukan pembeli di luar negeri. Nah, langsung saja kita dengarkan materi selanjutnya dari Kak Zainal Abidin. Kepada Kakak Zainal Abidin, saya persilahkan. Siap, terima kasih Kakak Eka. Kita akan share materinya dulu. Terlihat ya materinya? Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zainal. Saya salah satu tim ekspor di Bea Cukai Makassar. Kita langsung ke sebelumnya. Ini panggilannya kakak-kakak berarti ya, panggilannya kakak-kakak, karena kan biasanya yang di dunia YouTube atau segala macam biasanya panggilnya guys atau mamen atau mabor, tapi di sini kita panggil kakak-kakak sekalian. Tadi kita dengar bagaimana peluang ekspor yang ada. Jadi kita lihat bersama bagaimana luasnya pintu market internasional yang terbuka. Pintu itu, pemasaran itu terbuka lebar di hadapan kita. Itu tergantung kita bagaimana mengambil sikap. Misalnya tadi seperti Kakak Aji misalnya. Kakak Aji mengatakan, saya ini mahasiswa tingkat akhir. Dan betul, hal itu yang hal seperti itu memang patut kita pikirkan karena di saat pandemi seperti ini di mana banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Tapi sisi positifnya adalah bagaimana kita melihat peluang. Sebenarnya ini melihat peluang dan mengambil tantangan sebagai anak muda. Dan saya yakin teman-teman di sini adalah calon eksportir yang muda dan sukses, insya Allah. Amin. Tadi kita lihat peluang ekspornya. Nanti kita lihat, wah ini kan masa pandemi, Kak. Bagaimana dengan ekonomi dunia saat ini yang ya banyaklah isu-isu mengenai ini. Tapi jika dilihat secara seksama, memang pandemi ini kita sedang slow down, ekonomi lagi bergerak lambat atau cenderung menurun. Tapi jika dilihat, karena sesuatu itu terkadang kita lihat, peluang itu bisa kita lihat ketika kita sedang melambat. Jadi ketika kita bergerak cepat, ada banyak hal-hal yang kita tidak perhatikan. Bahkan itu hal-hal yang fundamental, hal-hal yang mendasar justru tidak terlihat ketika kita bergerak cepat. Tapi di saat kita melambat, banyak hal-hal yang bisa kita lihat.
Misalnya, kenapa saya bisa bilang seperti ini? Misalnya nih, di saat seperti ini, jika kita lihat membandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang, ekspor perikanan ikan kita naik 6,9%, hampir 7%. Kita lihat tadi, di tahun yang lalu, Sulawesi Selatan itu ekspor perikanannya hampir 300 juta US. Hasil pertaniannya hampir 250 juta US. Ini jumlah yang sangat besar. Dan saya yakin ini belum maksimal, peluangnya masih besar, peluangnya masih terbuka lebar. Kemudian, kita tanya tadi, ekonomi negara lain seperti apa? Misalnya Swiss, ekspor Indonesia ke Swiss naik 284%. Coba lihat. Kita perhatikan. Peningkatan atau permintaan itu sangat banyak. Bahkan kemarin kita sempat berbincang dengan eksportir yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka mengatakan, kami butuh buah apapun itu. Yang penting dia memiliki khasiat. Karena permintaan di luar sangat banyak. Peluangnya sangat terbuka lebar. Maka dari itu, saya pribadi dan teman-teman di Bea Cukai Makassar mengajak, mari kita persiapkan dari sekarang. Kita pelajari cara melihat peluangnya, pelajari market research-nya, pelajari cara marketing yang efektif seperti apa. Karena orang Bugis bilang, life is about preparation. Jadi hidup itu bagaimana kita menyiapkannya. Tapi jangan dong kita terlalu lama menyiapkan. Nanti kita cuma menyiapkan, tidak ada action-nya. Dari saat ini, ambil sikap, bulatkan tekad bahwa kita harus mempersiapkan diri sebagai anak-anak muda sekarang yang bisa mengambil peluang di masa pandemi. Nah, seperti itu. Kemudian, sebelumnya, kita lihat dulu. Kita belajar dari Jepang dan Cina. Kedua negara ini, kenapa harus Jepang dan Cina? Karena kita lihat dari sejarah perdagangan mereka, kedua negara ini punya pola yang sama, yaitu disrupsi. Disrupsi ini sebenarnya istilah yang sudah cukup lama, sudah puluhan tahun, tapi ini familiar ketika seorang guru besar Harvard menyebutnya dalam sebuah bukunya, yaitu Clayton Christensen. Jadi apa ini disrupsi? Itu ada perubahan fundamental, ada perubahan mendasar dari dua karakteristik penting dalam dunia perdagangan. Yang pertama adalah perubahan mendasar mengenai model bisnis. Model bisnis seperti misalnya dulu manual, offline menjadi online, dari toko offline menjadi online marketplace segala macam. Yang kedua adalah sekarang UKM itu yang dulunya market leader, yang punya sumber daya manusia yang besar, punya modal yang besar, malah mulai tergeser oleh UKM yang ada. Nah, itu adalah dua karakteristik penting yang berubah pada saat ini. Misalnya ada ini Jepang melakukan disrupsi produk Eropa dan Amerika. Kita tahulah bagaimana dulu misalnya produk otomotif di Eropa dan Amerika. Kemudian Jepang mulai masuk. Mereka menyiapkan produk yang berbeda dengan harga yang lebih murah, sehingga mereka sedikit demi sedikit bisa masuk ke market Eropa dan Amerika. Akhirnya akhirnya mereka bisa bersaing. Malahan di Amerika untuk produk Jepang sendiri, dan di Indonesia pun ada kelompok-kelompok yang fanatik terhadap produk Jepang misalnya. Itu biasa orang sebut dengan JDM, Japan Domestic Market. Seperti itu. Yang kedua, Cina melakukan hal yang sama. Kita lihat dari awal-awal Cina, ketika kita menyebut produk Cina, berarti produk Cina ini nih, kualitasnya agak di bawah nih. Tapi di saat ini kita lihat dari handphone, dari mesin segala macam, produknya mulai meningkat. Karena apa? Mereka dulu memproduksi massal, produksinya diproduksi secara massal dengan biaya yang sangat murah, sehingga bisa menjadi pengganti keinginan dari penduduk dunia. Akhirnya mereka mulai naik. Ketika nama mereka mulai naik, brand mereka mulai terbentuk. Akhirnya mereka memperbaiki kualitasnya,
kualitasnya, menaikkan standar harganya, dan kita lihat handphone, elektronik segala macam. Ketika orang produk Cina, ya kita kenal Oppo, kenal Xiaomi, itu sudah mulai naik dengan spesifik dengan persaingan dengan perusahaan besar yang dulu memimpin. Jadi produk ini kita tidak harus maksudnya memiliki produk murni yang dari kita, tapi paling tidak ada prinsip ya, misalnya ATM kita amati, kemudian kita tiru, kita modifikasi segala macam. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan dan itu bisa menjadi produk ekspor. Nanti kita lihat ada beberapa pengalaman juga mengenai produk ekspor, nanti kita singgung sedikit demi sedikit. Kemudian syarat utama ekspor adalah produk. Tadi dikatakan bahwa produk rempah, ada porang, ada rumput laut, kemudian ada daun kelor, daun ketapang, itu produk. Tapi yang dikatakan tadi sama Kakak Evi bahwa usahakan produk itu bukan dalam bentuk raw material, bukan dari bahan baku, tapi bahan jadi. Bagaimana mencari produk ini? Yang ada dua sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika kita mencari produk, menentukan produk. Yang pertama adalah lihat lingkungan sekitar kita. Apa yang menjadi potensi yang ada di lingkungan sekitar kita? Sulawesi Selatan sangat banyak potensinya. Tadi disebutkan perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan. Jangan salah, Sulawesi Selatan memiliki kerajinan tangan yang sangat bermacam-macam dan juga memiliki kualitas yang sangat bagus. Tinggal kita bisa melihat peluang ini atau tidak. Silahkan misalnya ada yang mau lihat, saya juga yang sebenarnya dulu, masa sih segitu banyak, tapi setelah saya jalan-jalan ke Jalan Ratulangi, di situ ada kantor Dekranasda, kerajinan Dewan Kerajinan Nasional di sana, daerah, ternyata banyak sekali. Dari tiap kabupaten kita bisa melihat produk-produknya, dan itu memiliki kualitas yang sangat bagus. Tinggal dipoles sedikit, itu bisa menjadi produk ekspor yang sangat luar biasa. Kemudian ini kuadran eksportir ya, kuadran eksportir. Di mana posisi kita saat ini? Anggaplah kita tidak memiliki produk dan tidak memiliki pembeli. Paling tidak kita bisa mencari tahu seperti yang kita lihat lingkungan kita. Apa yang banyak di sini? Apa yang bisa dikembangkan di wilayah saya? Kita bantu petani-petani kita misalnya. Bagaimana melihat peluang-peluang ekspor seperti ini? Saya kira ini hal yang penting ya bagi kita, bagaimana kita memilih produk, kemudian mencari pembelinya. Tentunya diharapkan kita akan ada di zona hijau, yaitu kita memiliki produk dan pembeli. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi eksportir yang sukses di masa kedepannya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih ketika saya punya produk atau misalnya saya punya barang yang kira-kira bisa menjadi produk ekspor. Yang pertama adalah kenali produknya. Lakukan analisa. Misalnya, produk saya seperti ini. Misalnya rumput laut misalnya. Produk saya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Cari tahu di internet. Bagaimana sih produk standar. Nanti ada website tersendiri yang kita kasih. Bagaimana sih mengenai produk standar luar negeri, produk-produk apa yang mereka persyaratkan. Misalnya kalau kita di negara kita, ketika orang impor, itu syaratnya apa saja. Nanti kalau misalnya di luar negeri, syaratnya apa saja sih? Syarat yang di dalam negeri seperti apa? Syarat yang di luar negeri seperti apa? Tapi perlu digarisbawahi bahwa syarat-syarat ini mudah. Insya Allah sangat-sangat mudah. Dan untuk belajarnya sangat mudah. Jadi ini akan menjadi peluang besar dan juga menjadi waktu yang tepat bagi kita di masa pandemi untuk mengisi waktu luang. Belajar hal-hal seperti ini, mempersiapkan hal-hal seperti ini. Jadi itu tadi, kenali produk Anda. Apa kelebihannya, apa kelemahannya, apa yang perlu ditingkatkan. Kalau produk seperti ini, peluangnya seperti apa, ancaman-ancamannya seperti apa, pemainnya seperti apa. Ini yang perlu diperhatikan. Ini yang pertama, kenali produk Anda. Kemudian,
Nah, ini adalah setelah Anda kenali produk Anda, ini yang saya bilang tadi, regulasi di Indonesia. Ini nanti dijelaskan oleh Kakak Ririn. Ini adalah website, silahkan dicatat. Ini ada intr.insw.go.id. Ini adalah kalau kita mau mengetahui regulasi apa yang ada di Indonesia ketika kita mau mengekspor. Jadi misalnya saya mau ekspor ikan misalnya, apa sih regulasi di Indonesia? Misalnya harus ada health certificate-nya, segala macam. Dan itu health certificate bukan untuk menyusahkan para pengusaha dalam melakukan ekspor, tapi itu untuk melindungi produk-produk kita, sehingga di sana juga bisa bernilai lebih tinggi. Kemudian, ini ada satu website yang sementara dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan, itu exim.kemendak.go.id. Di sini kita bisa melihat, kalau misalnya saya mau ekspor ke Jepang misalnya, apa sih yang dipersyaratkan di Jepang? Saya mau ekspor ke Amerika misalnya, seperti apa persyaratannya di Amerika dan negara tujuan lainnya. Dan ini masih tahap pengembangan dan ini akan berkembang secara pesat. Untuk apa? Untuk memudahkan orang-orang seperti kita yang mau menjadi eksportir, apalagi di masa muda, dari kampus dan sukses. Nah, ini kita berbagi tipsnya. Berbagi tipsnya, apa-apa sih tipsnya ketika sudah kita mempunyai produk. Yang pertama, kita memiliki produk berkualitas dan unik. Produk yang secara kualitas bagus lagi kalau jumlahnya banyak, dan juga layak bersaing. Ini produk unik yang banyak dicari. Ada beberapa sebenarnya contoh produk-produk unik, seperti misalnya kerajinan tangan. Kemarin di salah satu pengalaman saya, ada helm yang biasa. Helm yang biasa yang dijual di pinggir jalan, misalnya ya mereknya KYT atau segala NHK segala macam lah, itu diambil kemudian diolah, dijadikan sebagai karakter Marvel kah, karakter DC kah, kemudian dijual, dan itu harganya sangat tinggi. Harganya dari produk yang biasa dijadikan unik dan berkualitas, itu harganya melonjak tinggi, bahkan bisa sampai 10 kali lipat. Itu hal-hal atau peluang-peluang yang bisa kita lihat. Kemudian dari segi finishing, ini yang perlu kita perhatikan. Ini harus dijaga, karena terkadang proses ini jika tidak dilakukan dengan benar, ini akan merusak proses panjang yang telah kita lakukan. Dari memilih produk, mempersiapkannya, segala macam. Tapi ketika ada finishing yang tidak bagus, ini akan merusak produk kita atau menurunkan nilai dari produk kita di luar sana. Nah, ini orang biasa lihat dari QC, walaupun sebenarnya quality control itu ada misalnya di QC, daripada saat raw materialnya, daripada saat itu diproduksi dan finishingnya. Tapi ini yang sangat penting. Ketika itu selesai, itu memiliki finishing yang bagus sehingga mendapatkan kualitas yang kita harapkan dan juga memiliki nilai yang tinggi di luar negeri. Kemudian adalah packagingnya, memperbaiki packagingnya, karena packaging ini adalah berkaitan dengan menjaga kualitas produk dan juga meningkatkan nilai produknya. Misalnya ikan hidup, bagaimana suhunya, boxnya seperti apa, oksigennya seperti apa, itu yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya ikannya ikan beku yang sudah jadi slice segala macam, nah itu kirimnya seperti apa, suhunya sampai seperti apa. Nah, itu yang perlu kita jaga, perlu kita pelajari dan perlu kita persiapkan. Nah, itu dari cara bagaimana mempersiapkan barang ekspor. Jadi untuk sebelum kita lempar ke pasar. Kemudian, bagaimana menemukan pembeli. Nah, ini orang bilang kenapa menemukan, karena sebenarnya pembeli itu sudah ada. Tinggal kita temukan di mana market potensial kita. Nah, ini adalah platform yang banyak digunakan oleh kita pada saat ini. Mungkin ada beberapa yang familiar, ada juga yang tidak. Misalnya Alibaba itu familiar. Misalnya ya itu Alibaba, AliExpress segala macam. Etsy ini khusus, dia itu Etsy.com ini khusus untuk kerajinan tangan.
untuk barang-barang vintage atau aksesoris misalnya kalung, gelang. Nah, ini untuk pemasarannya kita bisa menaruhkan produk di sana. Nah, jadi itu salah satu cara mendapatkan pembeli. Misalnya Facebook. Sasaran saya Facebook untuk saat ini, untuk langkah awal adalah ketika Anda melihat suatu produk, ini yang banyak nih di daerah saya. Nah, ini kayaknya cocok nih untuk diekspor di daerah saya. Bergabunglah dengan grup-grup atau komunitas-komunitas yang seperti itu di Facebook. Anda akan memperoleh banyak informasi mengenai bagaimana standarnya, bagaimana kualitas yang dibutuhkan, bagaimana mendapatkan pembelinya, segala macam. Lihat grup-grup Facebook. Misalnya tadi Porang. Porang itu sudah banyak grupnya, malahan ada grup itu Porang Maros. Di situ bagaimana mendapatkan bibitnya, bagaimana harganya seperti apa, kemudian siapa yang butuh dengan porang ini, dan banyak lagi. Kemudian kemarin juga kita melakukan webinar seperti ini, bagaimana memanfaatkan Facebook dan Instagram. Ada Facebook Ads itu, nah itu bisa dimanfaatkan. Makanya kalau misalnya tadi dari Kakak Aji juga menyampaikan, bagusnya kalau seperti ini diperbanyak. Bea Cukai Makassar sudah banyak melakukan hal-hal seperti ini. Kemarin kita bagaimana memanfaatkan Facebook dan Instagram, dan jadi silakan di-follow IG Bea Cukai Makassar dan juga di-follow Ekspor Asisten karena akan banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian ada AgriPlace. Ini khusus untuk pangan ya. Jadi bisa dipasarkan di situ. Atau misalnya jadi AgriMarketplace ini jadi dia itu agrimp.com. Jadi dia itu adalah B2B, business to business. Jadi dia memberikan sebagai market solution untuk mempertemukan antara petani dengan buyers di luar sana, mempertemukan antara petani atau kelompok tani atau koperasi dengan pembeli di luar negeri sana. Jadi ini tempatnya, Agri Marketplace. Kemudian ada e-word trade. Nah, ini business to business juga, tapi dia arahnya ke manufaktur. Kemudian ada trade map. Nah, ini untuk melihat potensi nih. Ini sangat bagus dipelajari ketika kita melihat potensi-potensi ekspor. Misalnya di negara ini yang lagi tren ini, itu dia akan menginformasikan dengan tabel, dengan diagram, dengan map, indikator on ekspor. Jadi indikator lagi di negara ini sedang booming apa, di negara ini lagi cari produk seperti apa. Ini bisa nih trade map ini. Jadi ada di www.trademap.org. Nah ini, kemudian untuk mencari pembeli, selain tadi ada marketplace-nya, trade platform-nya, Anda bisa mengikuti pameran atau expo. Jadi ini kalau misalnya di Indonesia ada ini Trade Expo Indonesia 2019 kemarin, tapi untuk 2020 kayaknya masih dipending karena masa pandemi. Nah, itu bisa tuh tempat berkumpulnya penjual dan pembeli di expo. Banyak sih. Kemarin ada teman juga ketemu pembelinya melalui internet, kemudian ketemu. Akhirnya jadi. Ada yang ketemunya secara sengaja atau tidak sengaja, tapi dengan terbukanya Internet of Things, terbukanya informasi melalui internet, ini membuka peluang, bahkan peluang yang sangat besar untuk mencari pasar. Silahkan dipersiapkan, silahkan dirancang-rancang, sehingga kami harapkan akan muncul eksportir muda dari kampus. Nah, ini ada Guangzhou untuk expo-nya, ada untuk rumput laut, segala macam. Ini salah satu caranya. Tadi ada medsos atau platform, marketplace, kemudian tadi ada expo, kemudian ini ada juga Call a Friend. Kalau ini biasanya kita familiar ya di Who Wants to be Millionaire, Call a Friend. Jadi kita bisa menghubungi teman kita, misalnya ada yang tugas belajar atau ada yang bertugas di luar negeri, bisa menghubungi produk-produk apa sih yang dibutuhkan di sana, produk-produk apa sih yang diminati di sana, yang lagi booming di sana seperti apa. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Kemudian ini tadi nih, Internet Thing. Jadi
Jadi semua keterbukaan informasi, proses perdagangan yang berubah secara drastis, kemudian market yang bertambah luas dengan internet seperti ini adalah potensi. Jadi ini tidak melihat umur, tidak melihat pendidikan, tapi ini melihat kesungguhan kita, kemauan kita untuk melihat potensi-potensi yang ada. Nah, itu ya yang saya kira yang bisa sampaikan. Saya kira ini adalah kesempatan kita. Ini adalah waktunya anak mudanya Sulawesi Selatan untuk mengambil sikap, mengambil keputusan bahwa dia sebenarnya bisa mengambil kesempatan di luar negeri, mengambil market di luar negeri. Dan ini pemainnya masih sangat sedikit di Sulawesi Selatan. Jadi ini penawaran untuk kita yang masih muda untuk bisa belajar, mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia perdagangan internasional. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kakak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zainal Abidin atas materi yang disampaikan. Tadi merangkum sedikit yang disampaikan oleh Kak Zainal, ternyata kalau kita mau melakukan ekspor itu salah satu hal yang penting terkait produk itu adalah packaging-nya ya teman-teman. Mungkin banyak orang-orang yang bilang atau packaging itu tidak penting dalam hal mencari pasangan, yang penting hatinya, yang penting isinya. Tapi kalau produk ekspor itu packaging itu penting karena mempengaruhi produk nantinya. Nah, seperti itu. Nah, tadi Kak Zainal Abidin sudah menjelaskan tentang menyiapkan produk ekspor dan menemukan pembeli. Nah, kalau kita sudah ada nih produk ekspornya, sudah disiapkan, kita sudah punya pembeli, selanjutnya kita harus tahu bagaimana terkait legalitas ekspor. Nah, materi yang selanjutnya ini terkait legalitas ekspor akan disampaikan oleh kakak pemateri kita yang terakhir, yang paling istimewa tentunya karena kakak pemateri perempuan satu-satunya nih di sini. Nah, langsung saja saya persilahkan kepada Kakak Asrinda Saptawati untuk membawakan materi terkait legalitas ekspor. Kepada Kak Asrinda, saya persilahkan. Ya, terima kasih Eka. Sebelumnya saya mau konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Eka, apakah suara saya terdengar? Oke, sip. Jelas, Kak Ririn. Oke. Baik, kakak-kakak, selamat pagi semuanya. Pagi ya, walaupun sekarang sudah sore. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu nih. Nama saya Asrinda Saptawati. Biasa dipanggil Ririn. Teman-teman nggak perlu panggil saya sayang karena saya sudah ada yang punya. Nah, teman-teman sekalian, tadi kan udah dijelaskan nih tentang bagaimana sih untuk mendapatkan, memperkenalkan produk kita ke luar negeri, terus dijelaskan juga ekspor harus memiliki badan usaha dan produk. Nah, apakah dua komponen itu sudah cukup? Tentu saja tidak. Nah, kita juga harus perhatikan tentang legalitasnya. Nah, apakah legal di mata negara dan legal di mata kita sendiri tentunya. Terus legalitas ekspor apa aja ya? Nah, kita lihat dulu. Mengenal nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu kayak apa? Nah, kalau misalnya di kampus atau di pramuka itu kayak KTA, kartu tanda anggota pramuka, atau mungkin kartu mahasiswa kita di kampus. Jadi itu menandakan bahwa kita sudah terdaftar, usaha kita sudah terdaftar di pemerintah dan sudah semua datanya sudah masuk ke negara. Kemudian, apa fokus pembahasan kita pada materi ketiga kali ini, yaitu dasar hukum, apa itu NIB, fungsi NIB, NIB menggantikan NIK, dan cara mendapatkan NIB. Mungkin teman-teman masih asing ya apa itu NIB, tapi NIB itu nomor induk berusaha. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang masih asing, kayaknya besok-besok teman-teman udah nggak asing lagi, karena teman-teman akan mendaftarkan perusahaan teman-teman. Nah, nomor induk berusaha. Secara dasar hukumnya yaitu Peraturan Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, NIB itu adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
Pasti ada lagi yang bertanya, OSS itu apa? Ini dia. OSS adalah online single submission. Didasari karena peningkatan jumlah pengusaha sehingga diperlukan peningkatan kualitas pengurusan izin usaha. Jadi artinya di Indonesia ini sebenarnya banyak usaha, tapi dia tidak terdaftar. Jadi agar tertata dengan rapi, jadi harus didaftarkan melalui OSS. Nah, itu merupakan pintu gerbang berbasis online untuk mengajukan izin usaha di Indonesia. Jadi semua usaha itu mengupload dan mendaftarkan dirinya di OSS ini, dan telah terintegrasi dengan sistem perizinan dari lembaga pemerintahan seperti sistem administrasi hukum umum, Direktorat Jenderal Pajak, dan itu merupakan untuk pengurusan nomor pokok wajib pajaknya, administrasi kependudukan, dan sistem perizinan lainnya. Jadi ini tuh kita cuma satu kali mendaftarkan diri, kemudian kita tidak perlu repot lagi ke lembaga lain, ke instansi lain, karena cuma di OSS kita input, terbit NIB, dan data kita sudah terrecord di lembaga-lembaga lainnya, pemerintahan lainnya. Jadi dia benar-benar single submission. Kemudian online versus offline. Dulu itu serba ribet. Bukan serba ribet sih, belum dinaungi oleh OSS. Namun kemudian OSS datang dengan online. Apa saja kemudahannya, yaitu proses perizinannya semakin cepat. Ini kita mungkin lebih lama kita nonton YouTube daripada proses perizinan melalui OSS ini. Nah, kemudian dia lebih sederhana karena penyederhanaan persyaratan izin. Karena satu kali input, udah diizinkan dengan instansi lain juga, kemudian dia automatic approval. Yang sebelumnya tidak online, dia melalui online, dan itu cepet banget, cuma 5 menit sampai 10 menit. Terus, apa sih fungsi NIB itu? Nomor induk berusaha. Nah, fungsinya itu sebagai tanda daftar perusahaan, TDP, terus angka pengenal importir, dan hak akses kepabeanan. Nah, ini kalau misalnya kita mau melakukan ekspor dan impor, yang harus kita perhatikan adalah di sini kita diberikan kuasa atas angka pengenal importir dan hak akses kepabeanan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengurus NIB, kalau di Makassar itu teman-teman harus ke PTSP provinsi. Itu letaknya di belakangnya Mall Ponakukang. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya mau daftarkan ki usahaku deh, badan usahaku, kayaknya ke MPK sekalian, dia pergi ke PTSP provinsi, ya begitu teman-teman. Terus pastikan ki membawa dokumen lain agar lebih mudah tentunya. Terus, nah, OSS. Apa hubungannya OSS dengan kepabeanan? Ternyata itu saling regulasi, kan namanya juga terintegrasi, Mito. Terus dia proses kepabeanannya. Nomor induk kepabeanan, yang dulunya nomor induk kepabeanan diubah menjadi nomor izin berusaha. Yang dulunya harus dibawa angka pengenal importir, SIU, TDP, bukti kepemilikan, surat pernyataan registrasi kepabeanan, laporan keuangan terakhir, kini cuman bawa di NIB saja. Jadi itu semuanya tidak perlu lagi lengkapnya. Hanya dengan NIB bisa melakukan proses kepabeanan. Tentunya lebih mudah sekali dan menghemat kertas ya teman-teman. Terus bagaimana caranya mendapatkan NIB? Cara mendapatkan NIB sudah disebutkan tadi oleh Kakak Evi dan Kakak Enal. Nah, kita harus pelaku usaha perorangan atau pelaku usaha non perseorangan. Paling tidak teman-teman punya CV. Nah, caranya gampang sekali. Teman-teman selain datang bisa juga langsung yaitu login di OSS. Dapat diakses pada laman ini oss.go.id. Terus teman-teman isi datanya. Di sini juga ada bisa juga simulasinya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya nggak ngerti atau gimana, karena di sini bisa dipandu dengan simulasi di aplikasinya. Isi data, mengisi data yang diperlukan, dapat download petunjuk teknis pengisiannya, terus bisa kita isi informasi. Informasi terkait bidang usaha yang sesuai dengan perusahaan mungkin kita kerajinan, atau mungkin pertanian, atau mungkin produk perikanan, sebutkan di situ apa sih informasi-informasi perusahaan Kemudian persetujuan, menyatakan setuju dengan kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan.
penerbitan sistem OSS menerbitkan NIB. Itu semua secara online, jadi teman-teman tidak perlu bersusah payah mengirim apa segala macam karena ini online dan teman-teman bisa lakukan sendiri. Terus ada juga INSW dan CISA ekspor. Nah, setelah tadi teman-teman sudah memiliki NIB, kemudian kita beralih ke INSW dan CISA ekspor. Nah, kita akan menjelaskan tentang pengenalan produk kita dulu, terus apa itu INSW dan apa itu CISA ekspor. Apa produk teman-teman? Eksportir perlu mengidentifikasikan produk yang akan mereka ekspor. Mengapa demikian? Karena kita yang punya produk, kita juga yang harus tahu apa sih produkku. Kalau misalnya teman-teman punya produk terkait, teman-teman punya produk dompet misalnya, itu kulit, atau mungkin dari plastik, dompet plastik. Nah, teman-teman harus, oh ini saya punya barang, saya punya produkku dompet, dan dia berbahan kulit. Teman-teman harus kenali dulu ya, karena kalau misalnya teman-teman tidak kenali, untuk kedepannya susah. Jadi teman-teman harus mengidentifikasikan sendiri dulu. Nah, setelah teman-teman tahu produknya apa yang akan diekspor, teman-teman bukalah Indonesia National Trade Repository atau INSW, single window ya. Nah, teman-teman cek insw.go.id. Itu bisa teman-teman cek sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau itu yang mengidentifikasikan teman-teman sendiri juga, yang menentukan HS code-nya teman-teman sendiri juga. Tapi kalau teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa tanyakan langsung kepada kami, dan semua pelayanan kami, pelayanan ekspor di kantor kami, semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kalau teman-teman mau, saya mau tahu dong bagaimana caranya saya tahu barangku itu kena lartas atau tidak. Itu lartas itu larangan dan pembatasan. Jadi teman-teman juga bisa lihat di INSW. Anggaplah teman-teman mau ekspor tempe atau kecap, teman-teman bisa lihat di Indonesia INTR, terus teman-teman tuliskan di situ deskripsinya, anggaplah tempe, dan kemudian keluarlah di situ, keluarlah bahwa itu masuk lartas atau bukan. Nah, sistem ini terintegrasi untuk mempercepat proses penerbitan izin impor atau ekspor dan pemeriksaan dokumen. Jadi, di NSW juga ini, semisal barang kakak semua itu masuk dalam lartas, dia akan ditujukan ke harus dilengkapi dokumennya deh, dokumen dari mana, dari kementerian, mungkin dari pertanian, atau mungkin dari BKIPM, atau mungkin dari perdagangan. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena ini sangat mudah sekali diurusnya. Harus diubah dulu mindset-nya kalau perizinan ekspor itu sangat mudah. Oke, teman-teman? Nah, ini lartas, larangan, dan pembatasan. Sebelum melakukan ekspor, eksportir harus mengetahui apakah mereka memerlukan perizinan dari instansi dan terkait dan mendapatkan informasi mengenai larangan dan pembatasan terhadap komoditi ekspornya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kita harus kenali betul dulu produknya sebelum kita lakukan ekspor. Pastikan bahwa produk kita tidak terkena lartas. Apabila produk kita terkena pembatasan, jadi larangan dan pembatasan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau larangan itu benar-benar dilarang, kalau pembatasan itu masih bisa diurus perizinannya. Teman-teman bisa mengurus perizinannya di instansi terkait. Kemudian bagaimana cara memeriksa izin dan regulasi ekspor? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Mungkin mau dicontohkan kali ya. Baik, kita coba dulu. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ups. Nah, Indonesia NTR has code information. Teman-teman bisa cek di INSW, bisa melalui web teman-teman sendiri, terus kalau misalnya kita deskripsinya ke bahasa Indonesia ya, teman-teman mau ekspor tempe. Kita mengisi captcha-nya dulu, lampu lalu lintas.
Nah, ini sudah keluar bahwa, oh, ternyata Lartas itu ternyata tempe itu pembatasan. Jadi harus ada surat keterangan impor dari badan ini impornya dari Badan Pengawasan Obat dan ekspornya tidak ada data export regulation, jadi dia bukan Lartas. Jadi teman-teman bisa ekspor seperti itu. Dan untuk wait a moment. Dan untuk menentukan HS, teman-teman harus menentukannya sendiri ya, bukan melalui bea cukai. Jadi teman-teman yang harus mengetahui barangnya sendiri itu apa dan apakah dia termasuk Lartas atau tidak. Kemudian bagaimana cara menyampaikan pemberitahuan ekspor barang. Eksportir dapat mengajukan permohonan modul ekspor ke kantor Bea Cukai Makassar. Tata caranya teman-teman bisa tanyakan langsung melalui kanal kami, bisa melalui media sosial atau mungkin WhatsApp kami. Nah, mungkin sampai situ saja, teman-teman bisa ke kantor kami kalau misalnya ada yang untuk lebih lanjutnya, tapi kami menganjurkan untuk konsultasi secara online, bisa melalui layanan informasi kami di media sosial ataupun di WA kami. Mungkin sekian Kakak Eka, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Asrinda atas materi yang disampaikan, memberikan kita informasi-informasi baru yang menarik. Nah, seperti tadi di akhir disampaikan oleh Kak Riri, untuk teman-teman yang mau datang ke kantor Bea Cukai Makassar bisa untuk berkonsultasi, tapi dianjurkan untuk menghubungi kantor Bea Cukai Makassar melalui sosial media, bisa di Instagram, Twitter, Facebook, atau WhatsApp. Dan tentunya kami dari Bea Cukai Makassar akan dengan sangat senang hati menjawab pertanyaan dari teman-teman, khususnya kalau berkaitan dengan ekspor akan lebih semangat lagi. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya sekarang. Di sini di kolom chat sudah banyak sekali kakak-kakak yang mengajukan pertanyaan luar biasa. Saya akan lihat dari pertanyaan paling pertama. Ini paling pertama ada pertanyaan dari Kak Ahmad. Mungkin Kak Ahmad bisa mengaktifkan kamera dan mikrofonnya untuk bisa ditanyakan langsung ke pemateri. Apakah ada Kak Ahmad di sini? Mungkin bisa saya bantu bacakan ya pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan dari Kak Ahmad itu adalah, standarisasi apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekspor dan impor untuk melancarkan arus transaksi perdagangan internasional. Mungkin kakak-kakak pemateri pertanyaannya mau dijawab oleh siapa? Boleh, Kak. Ya, mungkin pertanyaan yang paling pertama ini dari Kak Ahmad akan dijawab oleh Kak Evi. Oke, makasih Eka. Baik. Oke, makasih. Terkait standarisasi produk, tadi disebut juga oleh Kak Zainal tadi terkait mengenal produk. Nah, saya ingin bercerita terakhir ada salah satu eksportir menanyakan produknya. Oleh pembeli disyaratkan untuk ada label halal, kemudian ya salah satu yang disyaratkan adalah label halal dan satu lainnya adalah MSDS. Dua dokumen tadi disyaratkan. Dia bertanya bagaimana sebenarnya untuk regulasi ekspornya perlu atau tidak dokumen-dokumen ini. Nah, dari segi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dua dokumen tadi tidak dipersyaratkan. Jadi pertama kita harus membedakan antara dokumen yang dipersyaratkan oleh pemerintah dan dokumen yang dipersyaratkan oleh pembeli. Itu. Nah, kalau yang dipersyaratkan oleh pemerintah tadi bisa dicek melalui disampaikan oleh tadi Kak Ririn. Semuanya serba online, bisa dicek langsung dari rumah masing-masing, tidak usah kondisi sekarang tidak usah datang ke kantor Bea Cukai, bisa dicek tadi kalau nomor HS-nya tidak tahu,
Ya dimasukkan saja uraian barangnya tempe dan di web tersebut. Contohnya tadi tempe. Nah, jadi tadi harus ada dua yang harus dipegang. Apakah dokumen standar itu ditetapkan oleh pemerintah ataukah oleh pembeli? Ini. Nah, kalau pemerintah tadi, kalau pembeli tergantung tadi dalam sales kontraknya apa yang diperjanjikan. Nah, itu. Kemudian terkait standarisasi, ketika kita akan mengirim produk, tadi ada pertanyaan juga terkait ISO, kalau tidak salah saya baca, mungkin sekalian saja, Eka, bahwa standarisasi produk itu untuk menjamin mutunya sendiri. Kalau produk perikanan ada standar khususnya, namanya health certificate, bisa diurus di karantina. Itu prosesnya juga insya Allah mudah sekarang, karena didukung untuk memperlancar kegiatan ekspor. Nah, dalam proses-proses yang ini, yang sepanjang yang saya tahu, ketika dia produk perikanan, harus jelas bagaimana proses penangkapannya, bagaimana proses kalau dia ditangkap alam, kemudian apakah ada prosesnya dia dikarantina dulu untuk menghindari penyakit dan semacamnya. Ada proses-proses untuk menjamin mutunya. Dokumen yang terbit namanya health certificate dari karantina. Kemudian ada beberapa barang ekspor yang mempersyaratkan adanya dokumen surveyor untuk menjamin mutunya juga ada dari surveyor. Tapi sekali lagi, ada dokumen yang disyaratkan oleh pembeli dan ada yang disyaratkan oleh pemerintah. Nah, yang dari pemerintah tadi bisa dicek di ENSW. Tidak semua barang. Kebanyakan dari produk-produk kita yang banyak syaratnya, saat ini kalau kita melihat yang paling banyak barang-barang yang raw material, yang bahan dasar, itu syaratnya banyak. Tapi ketika dia semakin diolah, itu syaratnya menjadi hilang, menjadi sangat sedikit. Contoh ketika kita ingin ekspor kulit sapi, itu syaratnya pasti ada dari karantina. Tapi ketika kita hendak ekspornya dompet, tidak ada lagi syarat ekspornya. Tadi ekspor kedelai itu pasti syaratnya panjang dari karantina. Tapi kalau ekspornya sudah dalam bentuk tempe, tidak ada syarat lagi. Nah, jadi terkait standarisasi ini, coba kita lihat lagi siapa yang mempersyaratkannya. Karena tentu pembeli juga ingin ada jaminan dari kualitas produk yang dia beli. Jadi sekali lagi kalau terkait standarisasi ini, apa yang ditetapkan oleh dokumen-dokumen yang ditetapkan pemerintah bisa dicek di web yang disampaikan oleh Ririn. Kalau tidak ada di situ dan ada persyaratan lain, berarti itu ditetapkan oleh pembeli. Bisa jadi regulasi di negara tujuan meminta itu. Contohnya sertifikat halal. Kalau tidak salah yang saya cerita ini pembelinya dari Malaysia. Mungkin itu saja Kakak Eka. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain pemateri. Terima kasih Kak Evi untuk jawabannya. Untuk Kak Ahmad mungkin sudah jelas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, kakak-kakak. Ini ada dari Kak Adam, tadi menuliskan di kolom chat kalau mau bertanya, tapi bingung menjelaskannya kalau diketik. Jadi mungkin mau bertanya secara langsung nih. Untuk Kak Adam, mungkin bisa diaktifkan kameranya dan mikrofonnya. Siap, Kak, siap. Nah, ya Kak Adam, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat Kak Eka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni dari Racana PNUP dan sebagai pengusaha dropship dan Oriflame. Baik. Ya, jadi ada pernah satu pengalaman saya. Nah, ada teman saya di Jepang. Nah, dia mau beli produk saya, tapi dia bertanya, apakah itu tidak ditahan kalau saya kirim produknya? Itu dia mau beli parfum, tapi dia juga tidak tahu apakah dia takutnya ditahan, ditahan di bandara atau di mana. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Apakah kalau produk Oriflame
Oriflame atau maupun dropship. Ya, dropship itu adalah menjual barangnya orang, tapi melalui saya, atau bahasa kasarnya sebagai calo. Nah, itu apakah itu perlu izin dari bea cukai? Itu yang pertama. Kedua, karena kita untuk mengekspor harus memakai CV. Nah, ketika perusahaan kita sudah terdaftar atau sudah ada izinnya seperti Oriflame kan ditahu itu sudah perusahaan yang besar, itu pasti memiliki izin. Apakah saya sebagai penjualnya atau sebagai salesnya, apakah harus memerlukan izin? Yang kedua, ya mungkin itu dulu Kak untuk sementara. Baik, terima kasih Kak Adam pertanyaannya. Jadi Ya, Kak. sudah rangkum pertanyaannya itu. Yang pertama terkait apakah untuk dropshipper itu apakah perlu izin dari bea cukai, dan apabila perusahaannya itu sudah terdaftar misalnya seperti Oriflame itu sudah cukup dikenal orang-orang, apakah sebagai salesnya tetap harus ada izin seperti itu ya? Iya Kak. Baik kakak-kakak pemateri, mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Adam ini. Saya sepertinya akan menyerahkan pertanyaannya kepada Kakak Evi ini yang sudah. Oke. Kakak Eka. Oke. Saya panggil Kakak Adam ya, Kakak Adam. Jadi ketika kita posisinya dulu, kita ingin membahas posisinya. Sebagai penjual, sebagai tadi agent atau dropshippernya, kemudian ada satu perusahaan. Ketika perusahaan A menjual produknya, maka dia yang sebagai istilahnya memiliki tanggung jawab terhadap produk-produk tersebut. Dia yang sebagai badan umum. Tetapi kalau agennya yang menjual, atas nama siapa dulu dia menjual? Kalau dropshipper kan di atas nama penjualnya di sendiri kan, bukan atas nama perusahaannya. Bukan atas nama perusahaan A tadi. Secara otomatis dia juga bertanggung jawab hukum, bertanggung jawab bahwa produk yang dia jual itu adalah produk yang produk yang bermutu. Gitu. Karena dia orang tidak lagi membeli ke perusahaan A tapi melalui dropshipper ini. Melalui penjual. Jadi secara otomatis penjual ini harus sebagai badan hukum, sebagai orang yang bisa dimintai tanggung jawab atas kualitas dari barangnya. Nah, saya ingin masuk sedikit regulasi untuk menjawab pertanyaan Mas Adam. Untuk pengiriman tadi ada juga pertanyaan tadi kalau tidak salah terkait jumlah apakah harus ekspor itu harus jumlah besar? Pertanyaan saya, kalau kita beli sesuatu dari luar negeri, apakah kita perlu beli satu kontainer? Nah, tidak mesti. Kita bisa saja membeli casing atau beberapa casing handphone dari Cina, jumlahnya tergantung yang dipersyaratkan, minimal beli 5. Bisa saja seperti itu kita menjualnya. Sama. Nah, terkait produk parfum, kalau kita coba cek nanti, tolong dikoreksi Mas Adam kalau salah, kalau cek tidak ada regulasi lartas untuk parfum, untuk ekspor. Tidak ada. Tapi yang harus diketahui, bolehkah produk parfum itu kadang menolak adalah pengiriman karena dia khawatir pecah umpamanya. Jadi bukan regulasi pemerintahnya, harus bedakan lagi nih. Bukan regulasi pemerintahnya. Kemudian itu satu. Jadi bisa jadi pemerintah mengatakan tidak ada regulasi. Saya jelaskan bahwa ketika produk-produk sudah menjadi produk akhir, itu regulasi pemerintah menjadi semakin sedikit. Nah, tadi parfum saya coba dicek lagi tapi tidak ada regulasinya. Pertanyaannya, mau tidak pengirimannya menerima? Nah, itu satu. Karena dia khawatir kan dia jangan sampai dia terima rusak dikena klaim. Itu bisa jadi satu hambatan. Kemudian kedua, di negara tujuan bolehkah masuk di negara tujuan? Ini regulasinya sudah bukan Indonesia yang punya ini. Saya tidak bisa menjawab karena yang menentukan adalah pemerintah Jepang. Yang melaksanakan adalah bisa custom Jepangnya. Dasar hukum pelaksanaannya berbeda, mereka punya aturannya sendiri. Nah, itu yang kita tidak tahu seperti apa. Jadi tadi kembali masalah
tanggung jawab terhadap barang harus jelas. Kemudian regulasi yang ditetapkan pemerintah tadi ada dari ini disampaikan dari Ririn. Kalau yang lain-lain bisa jadi karena pengiriman, bisa karena negara tujuan yang mempersyaratkan, dan ekspor atau impor itu tidak mempersyaratkan jumlah. Tidak ada syarat jumlah. Kecuali kalau disampaikan dalam sales kontraknya. Minimal pembelian berapa, minimal pengiriman berapa. Ini kan tergantung pembicaraan antar pembeli dan penjual. Pemerintah tidak ada di situ. Aturan-aturan tidak menjelaskan maksimal dan minimal dari ekspor dan impor jumlah barangnya. Mungkin itu saja Kak Eka. Terima kasih Kak Evi. Gimana Kak Adam? Apakah sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Jelas Kak. Baik, Jelas. terima kasih Kak. Izin Eka. Oh ya, dari Kak Zainal. Menambahkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Kakak Evi mengenai pengiriman, apalagi dalam jumlah kecil, itu biasanya sih dikirim lewat kantor pos ya, atau DHL segala macam. Misalnya DHL itu punya SOP sendiri dalam hal pengiriman. Ketika dia mau menerima barang itu akan diperiksa oleh mereka. Barang yang dikirim ini apa ya? Kemudian dia cek dari segi safety-nya, dari segi pengemakannya, ini bisa pecah atau tidak. Kalau itu sudah selesai, itu dia akan cek lagi tuh di negara penerima, seperti tadi yang dikatakan Kak Evi. Dia akan cek lagi di negara tujuan penerima, mereka mau tidak atau ada tidak syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengiriman barang seperti ini. Karena mereka juga tidak mau ambil risiko sebagai perusahaan jasa titipan. Jadi mereka tidak mau ambil risiko. Jadi hal-hal seperti itu, seperti yang dikatakan dari pemerintah, tidak ada masalah. Tapi dari segi perusahaan jasa titipan yang mengirim barang itu dan juga sebagai negara penerima. Jangan sampai juga kita mengirim penerimanya sampai di sana malah merepotkan teman kita yang menerima. Ternyata ada regulasi yang ternyata yang ditetapkan oleh pemerintah negara tujuan yang mempersyaratkan dokumen-dokumen tertentu yang kita tidak penuhi seperti itu. Jadi sama yang saya sampaikan tadi, bahwa produk itu yang pertama adalah kita harus tahu produk yang kita kirim, yang kedua adalah bagaimana regulasi di negara tujuan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya Kak Zainal. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Rahmat. Kak Rahmat mungkin bisa diaktifkan kameranya dan mikrofonnya dan bisa ditanyakan langsung pertanyaannya kepada kakak-kakak pemateri. Apakah masih ada Kak Rahmat? Oke, mungkin saya... Ada Kak, tapi dalam perjalanan ini mungkin bisa dibaca dalam perjalanan. Baik. Mohon maaf ini Kak. Baik Kak Ahmad, saya bantu bacakan pertanyaannya ya. Nah ini jadi Kak Ahmad ini ada pertanyaan nih, pertanyaannya, mengapa kerajinan yang berada di Sulawesi belum ada yang ekspor, padahal kerajinan di Sulawesi sangat banyak, misalnya miniatur kapal pinisi, sarung khas Bugis, corak tator, dan lain-lain. Nah, mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Zainal Abidin. Kepada Kak Zainal. Siap. Ini pertanyaannya, mengapa kerajinan yang berada di Sulawesi belum ada yang diekspor? Sebenarnya, ada sih beberapa yang diekspor, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan itu pun terkadang laku di pameran-pameran. Yang kita lihat sekarang misalnya adalah sarung khas Bugis atau misalnya kain sutra ya. Itu yang banyak di pasaran kita adalah sudah bentuk kain sekian, ukurannya sekian. Itu yang tidak dilihat oleh pengusaha atau pengrajin kita. Ada sih beberapa yang sudah membentuk, misalnya sudah jadi shawl atau jadi selendang atau segala macam. Ini adalah peluang-peluang sebenarnya. Ketika kita ini dari Kak Rahmat tadi mengatakan bahwa kenapa belum ada, tapi jumlahnya masih kecil. Dan ini adalah peluang bagi teman-teman yang atau kakak-kakak yang masih muda. Jadi hal-hal seperti ini sangat menarik. Jadi tadi bisa dipasarkan lewat Etsy segala macam. Jadi ada tapi dalam bentuk kecil. Dan padahal sebenarnya untuk barang-barang seperti ini banyak komunitas-komunitas di luar yang mencari barang-barang
seperti ini. Seperti misalnya hasil kerajinan tangan yang dari banyak tuh yang dari dari Pangkep ada, dari Pinrang ada, atau misalnya sarung khas itu yang dari Sengkang segala macam. Ini pasarnya di luar ada, tapi paling tidak bisa dibentuk lebih lagi, maksudnya dibuat seperti selendang atau misalnya shawl atau seperti apa. Ini akan lebih menarik lagi, dan ini peluang sebenarnya buat teman-teman sekalian. Apalagi dengan adanya acara seperti ini, yang pertama peluang pasarnya sudah ada. Dari segi administrasi, misalnya kami pun dari Bea Cukai sangat membuka diri untuk kakak-kakak sekalian untuk datang ataupun menghubungi kami karena sekarang lagi pandemi. Jadi kami akan malah sudah membuat grup-grup tertentu, misalnya untuk ekspor perikanan seperti apa, untuk ekspor perkebunan seperti apa. Itu ada grup-grup sendirinya, dan situ sudah ada pelaku ekspornya malah untuk bisa mendukung. Jadi jangan dihilangkan itu pemikiran bahwa untuk misalnya berurusan dengan pemerintah itu sangat susah, segala macam regulasinya sana sini. Jadi sudah bukan zamannya. Orang bilang ikan bolu, ikan cakalang lain dulu, lain sekarang. Sekarang sudah beda nih zamannya. Dari segi pelayanannya online segala macam. Jadi sudah simpel secara aturan. Jadi jangan ragu. Ini adalah kerajinan yang kerajinan ini memiliki potensi yang terbuka cukup luas. Jadi dari kita bisa ambil ini, tapi saya kasih saran, ambil sedikit, modifikasi sedikit, lihat pasar-pasarnya, misalnya buka Etsy, seperti di situ sebenarnya kerajinan-kerajinan seperti apa sih yang banyak atau laku di pasaran internasional. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zainal Abidin atas jawabannya. Untuk Kak Rahmat. Kak Eka ada tambahan sedikit Kak Eka. Oh, baik. Produk ini. Oke. Sedikit mungkin bukan terkait masalah dari jawaban dari pertanyaannya, saya lebih ke masalah kerajinan produk. Untuk produk kerajinan bisa saja kita mengambil sudut pandang bukan apa yang kita miliki, tapi kita mengambil sudut pandang apa yang dibutuhkan orang di luar negeri. Yang dibutuhkan umpamanya shawl yang ketika dia musim dingin dia masuk shawl. Bisa saja itu kita kombinasikan dengan kerajinan kita. Kain tenun atau apa, tapi bentuknya sudah kebutuhan mereka, seperti kebutuhan mereka. Itu bisa kita lihat peluangnya. Ada salah satu yang saya lihat di Instagram, yang sangat laku adalah topeng-topeng Afrika. Tahu nggak topeng-topeng Afrika itu? Itu laku jualnya di Afrika. Karena memang ciri khasnya mereka topeng-topeng itu. Tapi percaya atau tidak, topeng-topeng itu dibuat di Ubud, di Bali, sebagai komoditas ekspor dari Bali. Tapi menjadi bahan yang sangat laku di Afrika karena itu adalah itu bagian dari budaya mereka. Tapi produknya dibuat di Ubud. Jadi karena teman-teman saya tadi awal mengatakan, ayo teman-teman adalah teman-teman yang kreatif, ayo melihat itu. Jangan kita selalu berpikir bahwa kerajinan kita songkok guru yang harus diekspor. Atau harus dalam bentuk kain tenun yang harus diekspor. Itu boleh diekspor, boleh. Tapi ayo kita melihat dari sisi yang lain. Apa sih kebutuhan orang di luar negeri itu? Kemudian dikombinasikan dengan kearifan lokal kita, apa yang kita miliki. Sehingga nilainya, value-nya lebih tinggi dibandingkan kalau dia cuma diekspor dalam bentuk lembaran kain. Itu saja Kakak Eka, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Kak Evi. Untuk Kak Rahmat, semoga jawabannya jelas ya, dan semoga perjalanannya menyenangkan karena lagi di jalan katanya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi nih yang mungkin Kak Anis bisa diaktifkan kamera dan mikrofonnya, bisa ditanyakan langsung pertanyaannya kepada kakak-kakak pemateri. Ya, Kak. Ya, silahkan Kak Anis disampaikan pertanyaannya. Baik, Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu, adakah ketentuan batasan barang-barang yang bisa diekspor? Dan kalaupun memang ada, adakah cara mengecek biaya dari barang yang akan diekspor?
Kalau itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Anis. Nah, ini untuk pertanyaan Kak Anis ini sepertinya terkait legalitas ekspor. Maka akan saya serahkan pertanyaannya ke Kak Asrinda Saptawati untuk dijawab. Silahkan Kakak. Ya, baik Eka. Halo Kak Anis. Tadi pertanyaannya itu tentang apa ya, barang-barang tertentu yang bisa diekspor. Maksudnya batasannya itu seperti apa Kak Anis? Yang Kak Anis maksud? Maksudnya Kak, ketentuan barang-barangnya, adakah misalnya merek, ataukah misalnya sepatu, kan itu termasuk batasan barang-barang yang bisa diekspor Kak. Seperti itu Kak, jenis barangnya lah Kak. Oh, kembali lagi Kak Anis. Kak Anis kan yang mau ekspor barang. Jadi Kak Anis tentukan dulu itu barang tak. Kita cek coba di INSW. insw.go.id. Terus Kak Anis cek apakah itu, Kak Anis tulis itu kan, kita cek anggaplah sepatu itu jenisnya apa, bahannya apa, terus Kak Anis pilih, terus nanti akan muncul Kak Anis berapa biayanya, berapa pajak yang dibutuhkan, dan apakah dia butuh surat izin atau tidak dari instansi lain terkait. Begitu Kak Anis. Siap Kak, siap. Kalau mengenai Kak, aturannya sendiri Kak, adakah aturan yang mengatur tentang pengiriman barang? Seperti itu Kak. Untuk ekspor barangnya Kak, ke luar negeri misalnya. Maksudnya bagaimana Kak Anis? Aturan tentang pengiriman barangnya Kak. Aturan terkait pengiriman barangnya Kak Anis, coba Kak Anis anggaplah mau kirim di barang toh, kita pastikan dulu pengirimnya, kayak yang tadi disampaikan oleh Pak Enal, DHL-nya bagaimana, nanti di situ kelihatan juga Kak. Kak, terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Baik, terima kasih Kak Asrinda atas jawabannya. Untuk Kak Anis sudah jelas ya? Siap Kak, siap. Baik. Nah, kita mungkin cukup sekian sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bertanya, dan untuk kakak-kakak yang sudah bertanya tentunya nanti akan kita berikan hadiah yang akan dihubungi langsung oleh panitia. Nah, selanjutnya ini kita akan ada sesi kuis, yaitu Kahoot. Nah, untuk kakak-kakak mungkin bisa langsung di input game pin-nya. Bagaimana caranya tuh Kak? Dibuka di www Kahoot. Iya, buka Kidian di Kahoot. Nanti bisa masukkan game pin-nya. Nah, Kahoot bisa diakses pada link yang sudah dikirimkan di chat.
Kak kalau udah 20 orang mungkin kita mulai kali ya, Kak. Mungkin sudah bisa dimulai. Nah, silahkan kakak-kakak bisa langsung dijawab pertanyaannya. Nah, ada 5 orang yang benar. Apakah dia? Ada Kak Yus di posisi pertama, di posisi kedua ada Kak CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali ya. Kemudian di ketiga ada Kak Zul, ada Kak Muhammad Yusuf di keempat, dan ada Kak Faisal di urutan kelima. Lanjut. Jadi ada 10 pertanyaan ya kakak-kakak. 14045 ini sepertinya saya kenal nih 14045. Wah, CLBK naik di posisi pertama. Senang nih, bersemi kembali cintanya. Lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah Menteri Keuangan saat ini? Sepertinya yang ini kakak-kakak semua pada tahu nih. Sri Mulyani Indrawati, Sri Mulyani Indrasari, Sri Murwani, atau Sri Mulyani Ji. Wah, hampir semua benar ya. Ini menjawab Sri Mulyani Indrawati. Apakah ada yang menggantikan CLBK? Wah, ternyata CLBK bertahan di posisi pertama. Lanjut. Di manakah letak kantor Bea Cukai Makassar? Ayo kakak-kakak yang pernah ke kantor Bea Cukai pasti tahu ini. Jalan Petarani nomor 2, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Hatta nomor 2, Pelabuhan Makassar. Jadi Bea Cukai Makassar lokasinya di Pelabuhan Makassar ya kakak-kakak. Dan CLBK masih di posisi pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean disebut, ini sepertinya tadi sempat dijelaskan oleh pemateri yang pertama, Kak Evi. Dan juga merupakan inti kegiatan kita hari ini. Jawabannya adalah ekspor. Wah, hampir semua. Ini benar semua, tapi masih ada yang menjawab impor ya dan angkut lanjut. Kita lihat hasilnya. Wah, mohon maaf sekali CLBK harus turun ke posisi ketiga. Lanjut. 3 langkah utama menjadi eksportir yaitu
Ini sepertinya pertanyaannya kecuali ya. Iya, kecuali sepertinya Kak Eka. Kecuali, direvisi ya kecuali. Waduh, ini sudah dijawab ini Kak. Aduh. Aduh, masih ada soal selanjutnya kakak-kakak. Kakak masih ada 4 soal lagi ini. Nah, CLBK naik akhirnya ya, CLBK. Lanjut. Pertanyaan ke-7, NIB adalah, ini sepertinya tadi dijelaskan sama Kak Asrinda. Materi ketiga. Apakah nomor induk bandara, atau nomor induk berperilaku, nomor induk berkegiatan, atau nomor induk berusaha? Kita lihat jawabannya adalah nomor induk berusaha. Wah, Yus melambung. Siapakah Yus ini? Saya penasaran nih dengan CLBK sebenarnya. Pertanyaan ke-8, berikut adalah produk ekspor Sulsel. Apakah gula, apakah narkoba, atau bensin, atau produk pertanian dan produk perikanan? Jawabannya adalah produk pertanian dan produk perikanan. Tadi dijelaskan sama Kak Zainal ya ini materinya. Dan Kak Yus masih memimpin saat ini. CLBK, ayo semangat. Pertanyaan kedua dari terakhir. Berikut adalah cara mencari pasar ekspor, kecuali. Ini tadi dijelaskan materinya oleh Kak Zainal ya. Apakah melalui marketplace, pameran atau expo, membeli produk sendiri atau relasi? Nah, jawabannya adalah membeli produk sendiri. Lanjut kakak-kakak ke pertanyaan yang terakhir, kita lihat dulu sekarang siapa yang berada di posisi teratas, masih Kak Yus. Dan disusul CLBK, disusul Kak Arga, Kak Dwi, dan Muhammad Yusuf. Lanjut pertanyaan terakhir, penentu siapakah yang menjadi pemenang dari kuis Kahoot hari ini. Cek dokumen pelengkap Lartas dapat dicek pada, ini adalah materi yang dijelaskan oleh Kak Asrinda ya tadi. Nah, jawabannya adalah di posisi ketiga kita punya pemenang Kak Zuhair, di posisi kedua ada CLBK, dan di posisi pertama ada Kak Yus. Yeay. Untuk kakak-kakak yang menang mungkin ini bisa di screenshot ya. Buktinya di handphone masing-masing, biar nanti bisa dikirimkan ke panitia dan akan dikirimkan hadiah yang spesial dari kantor Bea Cukai Makassar. Wah ini, yang juara bisa muncul di grup chat mungkin biar kita tahu nih siapa pemenang-pemenangnya. Bisa sombong-sombong dulu. Juara 1 ada Kak Yusril Wahyudi. Selamat. Ini Kak CLBK, yang mana nih Kak CLBK? Saya penasaran CLBK siapa? Juara 3 ada Kak Zuhair Airasia. Kita sudah menemukan juara ketiga. Ini juara keduanya belum muncul ini. Kak CLBK tidak mau memunculkan diri, bisa sombong-sombong sedikit. Saya curiga ini Kak Dwi Apriliansyah ya, dari tadi senyum-senyum. Ya Kak CLBK kalau tidak mau muncul, tidak apa-apa deh kalau begitu. Tapi jangan lupa di screenshot ya, bukti kemenangannya. Atau dibatalkan nih, gimana Kak Asrinda? Saya sedih kalau dibatalkan. Jadinya juara 4 aja kali ya Kak, kita naikkan ke juara 3. Juara 3 naik ke juara 2 berarti ya, kalau Kak CLBK tidak mau muncul nih. Iya, Kak CLBK malu-malu tampaknya Kak. Kita
Kita tunggu 5 detik kali ya. 1, 2, oh ini Kak Abdul Rahmat, ada apa Kak? Apakah Kak Abdul Rahmat ini yang CLBK? Baik Kak, kita skip aja Kak. Bukan ya? Kita lewatkan saja Kak. Baik, kalau begitu kita naikkan yang juara 3 menjadi juara 2, dan yang di urutan keempat kita naikkan ke urutan ketiga. Wait ya Kak, ini mohon maaf Kak Eka, sepertinya ini saya sedang bermasalah Kak. Mungkin nanti saja ya Kak dihubungi melalui panitia dari Pramuka. Oke, baik. Nanti bisa langsung berhubungan dengan panitia dari Pramukanya. Mungkin ada Kak Nur Hikmah, dan yang bisa menghubungi langsung, berhubungan langsung dengan panitia dari Bea Cukai Makassar. Nah, baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak semua dari UKM Pramuka PNUP Makassar atas partisipasinya dengan memberikan banyak pertanyaan, juga partisipasinya di kuis yang kita adakan barusan. Semoga kita semua nanti bisa bertemu lagi dengan keadaan kakak-kakak yang ada di sini sudah menjadi eksportir yang sukses. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelum saya kembalikan ke moderator, saya mau kasih pantun yang spesial juga nih untuk Kak Nur Hikmah. Pisau menggores menjadi luka, amatlah pedih sakit rasanya. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada Kak Nur Hikmah. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Nurgita. Dan baik kakak sekalian, kita ke acara selanjutnya yaitu closing statement dari Kepala Seksi PKC 2 yang menangani ekspor. Kepada Kak Adeltus Lolok kami persilahkan. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman materi kita hari ini, yang dari pemateri-pemateri memberikan informasi-informasi yang saya yakin sekali mungkin baru pertama kali teman-teman dengarkan. Tetapi jangan sampai yang terakhir ya. Karena kakak-kakak yang ada di sini pasti akan senang sekali kalau teman-teman semua tetap berkonsultasi menanyakan lebih lanjut. Apalagi kalau besok-besok ingin sudah punya produk atau di kampungnya ada barang apa yang banyak, mungkin daun kelor banyak misalnya, atau kerajinan apa yang dengan kreativitas teman-teman, wow, ini bakal layar ekspor ini. Nah, kakak-kakak di sini akan senang sekali kalian kunjungi di Bea Cukai atau dihubungi lewat WhatsApp atau dikontak melalui media-media sosial yang ada di layar kalian saat ini. Ya, sekali lagi bahwa di Bea Cukai Makassar ada program Export Assistance yang akan membantu teman-teman semua menjadi entrepreneur, khususnya menjadi eksportir walaupun masih muda. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir bersama kita, dan kakak-kakak pembina pramuka dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, juga para pemateri dan segenap teman-teman yang mendukung acara ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini. Sekali lagi, ini bukan yang terakhir. Kita akan tindak lanjuti setiap rencana-rencana sukses teman-teman ke depannya. Mewakili Ibu Kepala Kantor, kita menutup acara kita sore hari ini dan semoga menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Kakak-kakak sekalian, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Untuk hadiah peserta yang bertanya dan kuisnya tadi, dan sertifikat kepada seluruh peserta nanti kami akan kirimkan. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri, moderator, dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir.
Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita akhiri webinar kali ini, seperti webinar-webinar lain yang kekinian itu ada foto virtual. Jadi kepada semua peserta webinar dan pemateri, moderator agar standby di depan kamera masing-masing. Dan saya akan pandu. Sudah siap? Nyalakan semua kameranya. Oke, kita mulai saja. Standby, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir hari ini walaupun online. Dan waktunya kami undur diri. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sehat dan sukses terus untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Dan saya Andi Nur Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Selatan. Memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa. Latar belakang sejarah dan budaya yang patut dijaga keberadaannya. Di sini, Bea Cukai Makassar hadir menjadi garda terdepan menjaga Indonesia Timur. Melayani dengan ketulusan hati, serta kemauan yang keras mengabdi pada negeri. Fasilitasi perdagangan dan industri, lindungi generasi. Optimalkan penerimaan negara dengan pengawasan dan pelayanan prima.
inovasi dan edukasi, tingkatkan kompetensi, dan terus kembangkan inovasi yang terbaik. Bea Cukai makin baik. Bea Cukai Makassar, mantap tawa. Sip. Terima kasih Bapak dan Ibu, izin saya tutup roomnya.